Bab 871, Serangan Tunggal. Bang! Lampu merah tanpa batas tiba-tiba membentang di peron. Semua orang bisa melihat bahwa tubuh Suyan menggeliat dan mengembang di dalam lampu merah. Cici! Suara daging yang terkoyak dan menempel kembali dengan cepat sangat menusuk telinga. Namun, mata orang-orang yang memahami kemampuan Suyan benar-benar serius. Jelas bahwa mereka sangat takut dengan transformasi yang terakhir. Itu memang tubuh abadi setan hitam. Gu Mengki bergumam sambil menggigit bibirnya dengan lembut, sambil menatap sosok Suyan yang menggeliat dan mengembang. Dikatakan bahwa Black Demon Immortal Body, diciptakan oleh ahli kuno Black Demon Old Devil. Seni bela diri ini tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan tubuh fisik pengguna, ia bahkan mampu sangat meningkatkan sifat pemulihan life ki di dalam tubuh. Oleh karena itu, ketika seseorang mengaktifkan tubuh abadi iblis hitam, dia praktis akan abadi, kata Gu Yuntian dengan ekspresi muram. Sekarang, Lindong akan mengalami pertarungan sengit. Anggota klan Gu di sekitarnya menganggukkan kepala mereka dengan ekspresi muram yang sama terpampang di wajah mereka, sebelum tatapan mereka terkunci ke peron. Apakah klan mereka bisa maju ke babak berikutnya, akan tergantung pada apakah Lindong mampu menang dalam pertandingan ini. Tubuh abadi setan hitam, apakah ini warisan yang diperoleh Suyan? Aku akhirnya bisa melihatnya hari ini, dari tempat klan Wei duduk. Wei Zhen mengamati situasi di arena. Matanya menyipit saat dia berkata dengan senyum tipis. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Selain Wei Zhen, Chen Luo juga agak terkejut saat dia mengamati sosok di dalam lampu merah yang menutupi langit. Suyan benar-benar layak menjadi orang terkuat di generasi muda Suklan. Jika dia mengaktifkan Black Demon Immortal Body, bahkan aku akan merasa itu akan sangat merepotkan. Touch, dari kelihatannya, bocah itu sepertinya tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki babak berikutnya. Saya telah melebih-lebihkan dia. Wei Zhen tersenyum tipis, dan menganggukkan kepalanya sambil berkata, tidak masalah. Karena dia memiliki dendam dengan saudara Chen Luo, ketika pertemuan bela diri selesai, kami akan menangkapnya setelah dia meninggalkan klan Gu. Pada saat itu, dia akan berada di tanganmu, saudara Chen Luo. Chen Luo tersenyum acuh tak acuh. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia menatap arena saat dia menjawab, kita bisa mendiskusikan masalah ini jika dia berhasil selamat dari Suyan. Bang! Lampu merah tanpa batas yang menyelimuti arena tiba-tiba menyapu ke segala arah seperti badai. Pada saat berikutnya, raungan yang dalam, rendah dan serak tiba-tiba terdengar dari dalam. Saat lampu merah berangsur-angsur menghilang, sosok raksasa, berdiri kira-kira setinggi 100 kaki, muncul di arena. Sosok itu diwarnai merah tua dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dari kejauhan, tampaknya ditutupi lapisan merah tua. Cahaya merah mengalir di permukaan tubuhnya, dan jejak ki aneh samar-samar terlihat saat terpancar keluar. Di punggungnya, sepasang sayap kelelawar terbentang. Tepi sayap kelelawar sepenuhnya tertutup paku tulang merah tua yang tajam. Pada saat ini, Suyan tampak mirip dengan iblis dari zaman kuno, jahat dan ganas. Dia mengeluarkan aura iblis yang menutupi langit. Lindong menatap Suyan yang berubah, saat tatapannya mengeras. Dari kelihatannya, apa yang disebut Black Demon Immortal Body ini tampaknya merupakan teknik penguatan tubuh yang cukup kuat. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya, aku akan memenangkan pertandingan ini. Mata Suyan berubah merah padam saat dia meraung. Dia perlahan mengepalkan tinjunya dengan erat, merasakan kekuatan yang tampaknya meledak-ledak dan menakutkan di dalam tubuhnya, sementara haus darah yang gila muncul di dalam hatinya. Menurunkan kepalanya, dia melihat Lindong di kejauhan, saat senyum jahat muncul di wajahnya. Pef, saat kata-katanya memudar, sayap kelelawar di belakang punggungnya tiba-tiba bergetar, menyebabkan angin gila langsung menyapu. Sebagai angin gila menyapu, murid Lindong samar-samar dikontrak. Lengannya langsung disilangkan di depan tubuhnya, saat lampu hijau tiba-tiba meletus. Dong, tubuh raksasa Suyan muncul di depan Lindong seolah-olah dia telah berteleportasi. Tinju besar yang ditutupi dengan lapisan merah tua dengan kejam menabrak lengan Lindong yang disilangkan. Energi mengamuk meletus dari dampaknya. Tanah tempat Lindong berdiri dengan cepat berubah menjadi debu dengan kakinya di pusat gempa. Bang! Tubuh Lindong dikirim terbang oleh kekuatan besar. Memutar telapak tangannya dan menepuk-nepuk di belakang dirinya, udara di belakangnya meledak, membantunya membubarkan sebagian dari kekuatan yang menakutkan itu. Dia melihat ke lengannya,
karena ada rasa sakit yang akut memancar dari mereka. Segera, matanya sedikit menyipit, tubuh abadi setan hitam Su Yan memang agak tangguh. Sepertinya kamu juga telah mempelajari seni bela diri peningkat tubuh, untuk benar-benar mampu memblokir pukulanku. Su Yan memandang Lindong. Meskipun dia telah dikirim terbang, dia tampaknya tidak menderita luka parah, menyebabkan Su Yan tanpa sadar berseru dengan takjub. Jika itu adalah orang biasa, bahkan seorang ahli tahap awal kehidupan mendalam, kedua lengannya pasti akan patah oleh satu pukulan dari dirinya sendiri. Namun, melawan serangan sekuat itu, berapa kali kamu bisa bertahan? Su Yan menyeringai. Keadaannya saat ini adalah perwujudan kekuatan. Setiap gerakan yang dia lakukan memiliki kekuatan mengerikan yang cukup untuk menghancurkan dan menghancurkan gunung. Hah, tangan Lindong mengelus area di mana serangan Su Yan mendarat, sebelum perlahan-lahan mengembuskan napas. Saat dia mengangkat kepalanya, senyum muncul di wajahnya. Tubuh dan kekuatan fisikmu memang tidak lemah, namun, saat dia mengatakan ini, lampu hijau cemerlang tiba-tiba meletus dari tubuh Lindong, sementara suaranya perlahan bergema. Namun, kamu telah memilih lawan yang salah. Bang! Cahaya hijau cemerlang menyebar dengan panik keluar. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, raungan naga yang jernih dan bersemangat tiba-tiba bergema di langit. Detik berikutnya, semua orang melihat sosok raksasa yang tidak normal muncul di dalam lampu hijau yang menutupi langit. Lampu hijau dengan cepat menghilang. Ketika semua orang melihat sosok raksasa di bawah lampu hijau, suara orang terengah-engah segera terdengar di sekitar arena. Suku naga, suara-suara terkejut mengiringi napas terengah-engah. Banyak orang melebarkan mata mereka dengan takjub, saat mereka menatap naga hijau raksasa, yang panjangnya setidaknya 1000 kaki, menempati udara di atas arena. Tekanan tirani yang hanya dimiliki oleh suku naga menyebabkan beberapa murid orang berkontraksi dengan erat. Bukan suku naga, itu adalah seni bela diri yang meningkatkan tubuh mistis. Namun, itu mampu memungkinkan penggunanya untuk berlatih ke tingkat yang sebanding dengan suku naga. Lindong ini, sepertinya dia bukan orang biasa. Tatapan Gu Yuntian berubah serius saat dia berbicara. Gu Mengki perlahan menganggukkan kepalanya, saat matanya yang indah menatap naga raksasa yang melayang di udara. Tubuh ular itu berani dan kuat, dan sisik naganya berkilauan dengan cahaya hijau. Sosok merampingkan itu praktis sempurna. Sebuah seni bela diri yang meningkatkan tubuh yang memungkinkan manusia untuk memiliki tubuh yang mirip dengan suku naga, gumam Su Yan saat mata merahnya menatap sosok raksasa yang mengambang, sementara hatinya bergetar samar. Dia bisa merasakan perasaan yang sangat berbahaya dari sosok itu. Di bawah tatapan mata naga itu, yang diliputi lampu hijau, kekuatan mengamuk yang mengalir di dalam tubuhnya sepertinya tertahan. Aku ingin melihat apakah tubuh naga hijaumu, atau tubuh abadi iblis hitamku yang lebih kuat. Tatapan Su Yan berkedip, sebelum akhirnya mengembun menjadi kilatan yang tidak menyenangkan. Lampu merah yang menutupi langit meledak, sebelum sayap kelelawar di punggungnya memberikan sentakan keras. Tubuhnya berubah menjadi sinar terang merah gelap. Sinar cahaya ini tampak persis seperti bilah melengkung berwarna merah tua. Dimanapun cahaya melewatinya, bekas luka hitam tercipta saat ruang terbelah. Tebasan setan hitam, cahaya pedang merah tua merobek ruang. Dengan raungan rendah dan dalam, itu melintasi udara, langsung menuju naga hijau yang mengambang di langit. Di langit, naga hijau dengan tenang menyaksikan pedang yang masuk bersinar. Ekspresi yang muncul di matanya mirip dengan dewa yang memandang rendah seekor semut. Segel kursi surgawi naga hijau. Cakar naga hijau raksasa terulur, saat cahaya hijau tak terbatas berkumpul di bawahnya. Segel cahaya berbentuk naga samar-samar terlihat saat muncul, saat tekanan aneh terpancar darinya. Bang! Telapak naga hijau turun menuju cahaya pedang merah tua. Detik berikutnya, di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya, itu mendarat di bilah melengkung merah tua yang telah diubah Su Yan. Dalam sekejap seluruh bentangan dunia ini tampak menjadi sunyi. Bang! Namun, keheningan ini hanya berlangsung sesaat. Segera setelah itu, pupil semua orang berkontraksi dengan erat, saat mereka melihat cakar naga hijau runtuh seperti gunung dengan gemuruh keras. Adapun cahaya merah gelap di bawah cakar naga hijau, itu langsung menabrak bumi. Gemuruh, seluruh platform tampaknya runtuh pada saat ini. Cakar naga hijau yang telah turun, tampaknya memiliki kekuatan menakutkan untuk menekan banyak sekali makhluk hidup di dunia ini. Saat alun-alun runtuh, telapak naga hijau dengan cepat menghilang.
Naga hijau yang menempati langit dengan cepat menyusut sebelum akhirnya berubah menjadi sosok kurus yang berdiri di udara. Seluruh area menjadi sunyi senyap. Mata memandang ke arah sosok kurus di langit, sebelum turun untuk melihat sosok lain, sepenuhnya berlumuran darah, berjuang untuk merangkak naik dari platform yang runtuh, sebelum akhirnya jatuh tanpa daya. Suara rendah dan dalam yang dibuat ketika lengannya jatuh ke batu yang hancur, membuat mata semua orang melompat dengan segera. Su Yan, yang telah menggunakan Black Demon Immortal Body, telah dikalahkan secara tak terduga oleh satu serangan dari naga hijau yang telah diubah Lindong. Bab 872, Kemenangan. Arena yang awalnya berisik ternyata menjadi jauh lebih sunyi. Keheranan yang tidak dapat disembunyikan memenuhi setiap tatapan yang melihat ke arah arena yang hancur. Tidak ada yang akan menduga bahwa Su Yan, yang telah mengaktifkan Black Demon Immortal Body, sebenarnya akan dikalahkan oleh satu serangan dari Lindong. Di kursi klan Gu Mengki dan yang lainnya semua menyaksikan adegan ini dengan takjub. Setelah beberapa saat, kegembiraan yang sulit disembunyikan akhirnya muncul di wajah mereka. Kekuatan tirani seperti itu, Gu Yuntian bergumam, saat ekspresi muram muncul di matanya. Dia bisa merasakan bahwa cakar yang dikirim oleh Lindong yang berubah mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatan seperti itu praktis mengambil keuntungan mutlak dalam pertempuran melawan Su Yan. Sekarang, aku benar-benar yakin dengan apa yang dia katakan, mungkin, dia benar-benar bisa bersilang tangan dengan sesama Sentu Jue. Gu Mengki memiringkan kepalanya. Dari wajah Gu Yuntian, orang yang paling menonjol di generasi muda klan Gu, dia bisa melihat sedikit kekaguman. Jelas, kekuatan yang ditampilkan Lindong sebelumnya, telah menghilangkan semua keraguan yang dimiliki orang lain tentang dirinya. Tidak heran mengapa dia bisa membunuh Su Yun, kekuatan ini tidak buruk. Mata Chen Luo sedikit menyipit, saat dia melihat ke arah arena yang runtuh, sebelum melihat lagi pada pria kurus yang berdiri di udara. Dia kemudian mengerutkan bibirnya, dan perlahan berbicara. Pada saat ini, penghinaan yang awalnya hadir, akhirnya menghilang sepenuhnya. Setelah melihat serangan Lindong yang menakjubkan itu, jika dia masih merasa jijik di dalam hatinya, dia, Chen Luo, akan menjadi orang bodoh. Di sampingnya, alis Wei Zhen sedikit berkerut saat dia berkata, dari mana tepatnya bocah ini muncul, dengan kekuatan seperti itu, dia tidak mungkin tanpa reputasi di wilayah Laut Angin Surga. Wei Zhen merenung sejenak, tapi tetap tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan suara lembut, pembantu luar yang diundang oleh klan Gu ini memang tidak lemah. Jika Gu Yuntian juga berkompetisi, klan Wei kita akan benar-benar dalam bahaya kali ini. Namun, hanya dengan dua wanita, Gu Mengki dan Gu Yan, akan sulit untuk mencapai hasil apapun. Chen Luo perlahan menganggukkan kepalanya. Lindong adalah satu-satunya ancaman dari klan Gu. Adapun dua wanita lainnya, sulit bagi mereka untuk memiliki banyak dampak. Dalam kompetisi semacam ini, bergantung pada Lindong saja tidak akan menyelamatkan mereka dari krisis putus asa. Lagi pula, dia hanya bisa memenangkan satu pertandingan, kecuali ketika pikirannya mencapai titik ini, Chen Luo tertawa terbahak-bahak, dan menggelengkan kepalanya. Meskipun kekuatan Lindong memang tidak buruk, dia masih jauh dari bisa mencapai level itu. Dia memang terlalu memperkirakan yang terakhir. Di udara, Lindong menunduk untuk melihat Su Yan di dalam arena yang runtuh, yang auranya sekarang agak putus asa. Tangannya perlahan mengusap lengan kanannya yang saat ini dalam keadaan mati rasa. Tato cahaya naga hijau, yang awalnya berenang di bawah kulitnya, sudah memudar pada saat ini. Saat ini, mengikuti peningkatan kekuatannya, berbagai misteri keterampilan naga terwujud surga hijau semakin digali oleh Lindong, seperti segel kursi surgawi naga hijau, yang baru saja dia tampilkan. Tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan menakutkan yang bisa menekan semua makhluk hidup. Namun, saluran pembuangan yang dimilikinya sangat menakutkan. Apa yang dikonsumsinya cukup aneh, karena tidak mengkonsumsi Yuan Power, tetapi tato cahaya naga hijau yang dibuat oleh Lindong. Lindong saat ini mampu membuat 4 dari tato ringan ini, dan mereka ada secara terpisah di keempat anggota tubuhnya. Ini adalah sumber kekuatannya. Pada saat yang sama, disitulah inti dari keterampilan naga terwujud surga hijau berada. Alasan paling penting mengapa tubuh fisiknya memiliki kekuatan kejam, yang paling penting adalah karena tato cahaya naga hijau ini. Sebelumnya, di Unique Devil Region,
King Zi telah menghancurkan ruang untuk membantunya. Serangan itu adalah segel kursi surgawi naga hijau. Namun, serangan yang dia gunakan adalah beberapa tingkat di atas Lindong. Untuk Lindong saat ini, satu penggunaan segel kursi surgawi naga hijau akan menghabiskan satu tato cahaya naga hijau. Karena itu, jika dia bertarung dengan seluruh kekuatannya, dia paling banyak bisa menampilkannya 4 kali. Setelah itu, dia harus membuat ulang lebih banyak tato cahaya naga hijau. Selanjutnya, jika dia ingin mencapai level King Zi, Lindong memperkirakan bahwa dia perlu membuat lebih dari 1000 tato cahaya naga hijau. Pada saat itu, dengan satu pukulan tangannya, bahkan seorang ahli tahap kematian mendalam akan dihancurkan sampai mati. Pertarungan ketiga, Klan Gu, kemenangan Lindong. Sementara Lindong menghela nafas karena kekuatan yang luar biasa dari keterampilan naga terwujud surga hijau, tetua klan Sentu telah menembak sekali lagi dari dekat. Dia pertama kali melirik Lindong dengan aneh, sebelum mengumumkan dengan suara yang dalam. Setelah pengumumannya, sorakan gembira meletus dari kursi klan Gu. Adapun Su Klan, mereka menjadi agak diam. Selanjutnya, beberapa murid Su Klan menembak, mendarat di platform yang runtuh, dan mendukung Suyan. Terima kasih telah membiarkan saya menang, saudara Suyan. Lindong perlahan turun, dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Suyan saat dia berkata. Suyan menyeka noda darah di sudut mulutnya. Mengirim senyum pahit ke arah Lindong, dia menjawab, kekuatan saudara Lindong adalah tirani, dan tidak salah aku kalah. Sepertinya klan Gu sedang mengincar posisi juara kali ini. Pertarungan terakhir untuk mempertahankan menara kemungkinan akan agak spektakuler. Lindong tertawa. Dia secara alami tahu bahwa apa yang dimaksud Suyan adalah Sentu Jue. Saat pikirannya mencapai titik ini, dia dengan samar mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah setengah dari menara batu kuno di puncak gunung yang bisa dilihat, saat minat mulai meningkat di hatinya. Dia benar-benar menantikan untuk melihat dengan tepat betapa luar biasanya kemampuan individu yang ditakuti oleh para ahli muda yang luar biasa dari 5 klan besar. Setelah mengirim Suyan saat dia pergi dengan didukung oleh orang-orang dengan matanya, Lindong berbalik, dan kembali ke kursi klan Gu. Setelah melihatnya kembali, murid-murid klan Gu itu segera menyerah. Tatapan yang mereka kirim ke arah yang pertama memiliki beberapa kekaguman dan rasa hormat di dalam diri mereka. Keraguan dan kecurigaan yang hadir sebelumnya, telah hilang sama sekali. Saudara Lindong, ini berat bagimu. Gu Mengki berkata, sambil tersenyum manis. Penampilannya yang lembut agak mengharukan dan memikat. Lindong terkekeh, sebelum menoleh ke arah alun-alun yang ramai dan berkata, selanjutnya seharusnya ada kompetisi antara klan Wei dan klan Song, kan? Ya, Gu Mengki menjawab, sambil menganggukkan kepalanya, sebelum melanjutkan, namun kekuatan klan Wei adalah tirani. Mengalahkan Song klan seharusnya tidak sulit bagi mereka. Jika klan Wei menang, kita akan menghadapi mereka di babak berikutnya. Setelah mendengar ini, Lindong tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke arah klan Wei. Dia melihat bahwa Wei Zhen dan Chen Luo sedang menatapnya dengan keceriaan di wajah mereka. Keduanya memang agak sulit untuk dihadapi. Lindong bergumam. Dia bisa merasakan bahwa Wei Zhen dan Chen Luo kemungkinan besar bahkan lebih kuat dari Suyan. Keduanya memiliki kualifikasi untuk menembus ke tahap Profound Life dalam 1 atau 2 tahun. Gu Mengki tersenyum pahit, dan menganggukkan kepalanya. Jika Gu Yuntian mampu bertarung, dan dengan tambahan Lindong, mereka tidak akan takut pada klan Wei sama sekali. Namun, mengingat situasi saat ini, bahkan jika Lindong menunjukkan kekuatannya yang mengesankan, peluang kemenangan mereka masih sangat rendah. Di dalam alun-alun, setelah berakhirnya pertarungan antara Lindong dan Suyan, tetua klan Sentu mengumumkan dimulainya putaran pertarungan berikutnya. Kali ini, pertempuran terjadi antara klan Wei dan klan Song. Meskipun pertukaran antara kedua klan itu brilian secara keseluruhan, tidak ada yang tidak terduga terjadi. Menghadapi dua pembangkit tenaga listrik, Wei Zhen klan Wei serta Chen Luo, meskipun klan Song telah melakukan yang terbaik, selain Song Tai yang berhasil bertahan selusin putaran di tangan Wei Zhen, sebelum dikalahkan, dua lainnya pertarungan berakhir dengan kekalahan total. Skor 3-0 ini menyebabkan kegemparan di seluruh penonton, dan memungkinkan klan Wei untuk maju dengan mulus ke babak berikutnya. Ketika dia mendengar tetua klan Sentu mengumumkan hasilnya, Lindong merasakan dua tatapan mengarah padanya. Samar-samar mengangkat kepalanya,
Tatapannya berpotongan dengan tatapan Wei Zhen dan Chen Luo. Dari mata keduanya, Lindong bisa merasakan provokasi yang kuat, serta permusuhan. Wajah Lindong tetap tenang saat dia bertemu dengan tatapan provokatif dari keduanya. Jari-jarinya yang ramping perlahan-lahan berpotongan, saat dia melirik Gu Mengqi dan Guyan, yang matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Ini sepertinya bukan pertarungan yang bagus untuk diperjuangkan. Bab 873, Metode Asura. Matahari yang terik menggantung tinggi di langit. Sinar matahari menyinari seluruh pulau Martial Gathering, menyebabkan pulau yang sudah sangat ramai dan berisik menjadi lebih hangat dan demam. Massa hitam orang berkumpul di sekitar alun-alun di puncak gunung. Gelombang suara terdengar satu demi satu, menyebabkan bahkan awan di langit berserakan. Setelah kemenangan 3-0 yang mudah oleh klan Wei atas klan Song, ronde pertemuan bela diri berikutnya telah diputuskan. Selanjutnya, akan menjadi pertempuran antara klan Wei dan klan Gu. Hanya pemenang pertempuran ini yang harus memenuhi syarat untuk menantang juara bertahan, klan Sentu. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyapu kursi klan Gu dan klan Wei, saat bisikan pecah. Terbukti, mereka mengukur kemampuan tempur kedua belah pihak. Di dalam klan Wei, Wei Zhen dan Chen Luo sama-sama memiliki kualifikasi untuk menembus ke tahap kehidupan mendalam sebelumnya. Bahkan Wei Li yang paling lemah pun telah mencapai puncak dari tahap awal kehidupan mendalam. Gu Mengqi dengan lembut menggigit bibirnya dan dengan lembut menghela nafas, saat dia melihat ke arah klan Wei. Kali ini, situasinya tidak terlalu menggembirakan bagi kita. Satu-satunya peluang kemenangan adalah jika kakak perempuan Mengqi berhasil menandingi Wei Li yang terlemah, dan mengalahkannya. Ditambah dengan Lindong yang memenangkan pertandingannya, itulah satu-satunya yang bisa kita capai dengan kemenangan 2-1 atas klan Wei. Guyan berkata dengan cara yang agak tidak berdaya. Lindong mengerutkan alisnya. Dia tidak suka perasaan menaruh harapannya pada surat suara yang mustahil itu. Generasi tua dari klan Gu jelas tahu tentang pentingnya pertempuran ini. Namun, setelah putaran diskusi, mereka menemukan bahwa situasinya masih bukan pertanda baik bagi mereka. Dengan demikian, mereka hanya bisa mengerutkan kening dan menggelengkan kepala. Setelah itu, Gu Shou berjalan mendekat, dan memandang Lindong dan dua lainnya, saat dia berkata tanpa daya, "Mengqi, jadilah yang pertama mengambil suara." Gu Mengqi dengan samar menganggukkan kepalanya. Dengan jabat tangannya yang seperti batu giok, tanda cahaya di dalamnya terbelah menjadi 3. Di bawah pengawasan wasit klan Sentu di dekatnya, dia menawarkannya kepada Lindong dan Guyan. Gu Mengqi adalah orang pertama yang mengulurkan tangannya dan mengambil tanda. Setelah melihat sekali, dia berkata dengan senyum pahit, "Lawanku adalah Chen Luo." Mengingat kekuatannya, pertemuan dengan Chen Luo pasti akan berakhir dengan kekalahan. Lindong mengulurkan tangan, dan melihat hasilnya. Seketika, ekspresinya berubah sedikit aneh, saat dia berkata, "Sepertinya kamu tidak punya harapan lagi. Wei Li telah dipilih olehku." Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Lindong juga merasa agak tidak berdaya. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa yang terlemah di antara 3 peserta dari klan Wei akan benar-benar dipilih olehnya. "Kalau begitu, lawanku seharusnya Wei Zhen," Guyan berkata sambil menggigit bibirnya. Dia melihat tek cahaya yang tersisa, dengan lembut menghela nafas sebelum berkata, "Sepertinya pertandingan terpenting dari babak ini telah diserahkan kepadaku." Dari situasi saat ini, Guyan jelas akan kalah dari Chen Luo. Adapun Lindong, karena dia dipasangkan dengan Wei Li terlemah, dia jelas akan menang. Dengan cara ini, pertarungan terpenting telah berubah menjadi pertarungan antara Gu Mengqi dan Wei Zhen. Posisi mereka berubah total dari babak sebelumnya. Ketika dia melihat ini, dahi Gu Shou mengerut erat. Namun, hasilnya sudah keluar, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali berkata, "Mengqi, kamu pergi dulu. Jika hasilnya tidak bagus, kita tidak perlu melanjutkan sisa pertarungan." Dari pengaturan ini, yang paling penting adalah hasil pertempuran Gu Mengqi. Jika dia kalah, poinnya akan berhenti di 2-0. Pada saat itu, bahkan jika Lindong kuat, dia masih tidak dapat mengubah hasilnya. Setelah mendengar ini, Gu Mengqi dengan samar menganggukkan kepalanya. Dengan lembut menggigit bibirnya, dia menjawab, "Aku akan mencoba yang terbaik." Saat suaranya memudar, dia tidak ragu lagi. Sosoknya yang cantik bergerak, saat dia menembak ke arah alun-alun. Saat dia melihat sosok cantik yang tertembak, Gu Shou menghela nafas, sebelum menatap Lindong.
Dengan senyum pahit, dia berkata, bukan salahmu jika kami kalah. Hanya bisa dikatakan bahwa klan Gu kita lebih lemah dari mereka. Lindong merasa tidak berdaya. Segera setelah itu, dia menoleh, dan melihat ke arah klan Wei. Pada saat ini, Wei Zhen juga melihat ke atas, menunjukkan senyum yang menunjukkan kegembiraannya atas kemalangan Lindong. Dengan pergeseran tubuhnya, Wei Zhen menembak lurus ke arah alun-alun tempat Gu Mengki turun. Haha, Nona Mengki, sepertinya pembantu luar klan Gumu tidak bisa menyelamatkanmu dari krisis ini. Ketika Wei Zhen mendarat, dia tersenyum ke arahnya dan berkomentar. Wei Zhen, jangan merayakan terlalu dini. Kemarahan meletus di wajah lembut Gu Mengki karena ejekan Wei Zhen yang tidak berperasaan, menyebabkan suaranya yang lembut menjadi dingin. Ini adalah kesimpulan sebelumnya, kecuali Anda percaya bahwa Anda mampu mengalahkan saya. Wei Zhen menggoda, kita akan tahu setelah kita bertarung. Gu Mengki berkata dengan dingin. Dengan mengepalkan tangannya yang seperti batu giok, pedang panjang berbentuk bulan sabit biru muncul dalam sekejap. Cahaya dingin mengalir di permukaan pedang. Itu jelas merupakan harta roh yang cukup kuat. Setelah melihat ini, Wei Zhen samar-samar tersenyum, karena dia perlahan menarik pedang raksasa di punggungnya. Dengan putaran telapak tangannya, pedang raksasa itu terbang keluar, sebelum menusuk dengan keras ke tanah di depannya. Bam! Saat bilah raksasa itu dimasukkan ke dalam tanah, bahkan bumi pun bergetar. Sementara itu, kilatan pedang yang cepat dan ganas, yang menyebabkan ekspresi orang berubah, secara bertahap terpancar keluar dari dalam tubuh Wei Zhen. Kamu akan tahu hasilnya dalam 10 ronde. Wei Zhen meraih gagang pisau. Mengangkat kepalanya, dia menyeringai pada Gu Mengki. Pada saat ini, tatapannya langsung berubah tajam dan ganas seperti pisau. Dengan pergeseran tubuhnya, dia menembak dengan eksplosif seperti guntur. Bang-bang, saat Wei Zhen melesat ke depan, cahaya pedang yang sangat cepat dan ganas melonjak ke awan. Saat kilatan bilah melewati tanah keras dari alun-alun, itu mengirisnya seperti tahu. Batu dan batu terbang ke segala arah, menyebabkan ekspresi beberapa orang berubah. Di luar alun-alun, Lindong melihat kilatan pedang yang menyelimuti seluruh alun-alun, dan samar-samar mengerucutkan bibirnya. Di sampingnya, wajah Guyan dan yang lainnya menjadi agak jelek. Situasi di alun-alun praktis sepenuhnya di bawah kendali Wei Zhen. Bilah ki yang cepat, ganas, dan sombong menyelimuti setiap sudut alun-alun. Adapun Gu Mengki, dalam menanggapi serangan tingkat seperti itu, dia hanya bisa mundur sedikit demi sedikit. Dari kelihatannya, semua orang tahu bahwa peluang kemenangan Gu Mengki melawan Wei Zhen praktis nol. Sebelum 10 ronde, dia akan kalah. Lindong menatap alun-alun, sebelum berkata dengan suara lembut. Setelah mendengar ini, mata Guyan dan yang lainnya meredup, sementara Gu Shou juga menghela nafas tanpa daya. Sudah tidak ada cara untuk mengubah hasil ini. Suasana di kursi klan Gu menjadi berat dan menekan. Semua murid klan Gu mengepalkan tangan mereka dengan erat. Akankah klan Gu mereka dihentikan di tempat ini? Cici, bilah ki yang sombong melesat dengan eksplosif. Serangan Wei Zhen mirip dengan kilat, dan sosok cantik di dalamnya mirip dengan perahu kecil di tengah badai, terhuyung-huyung di ambang terbalik. Dia telah kalah. Mata Lindong tiba-tiba terfokus saat dia bergumam. Hehehe, sama seperti kata-kata Lindong terdengar, senyum muncul di wajah Wei Zhen. Detik berikutnya, matanya langsung menjadi sedingin es, saat dia menggenggam pedangnya dengan kedua tangan, dan dengan marah menebas. Render gunung, pedang mengamuki melolong, saat kilatan pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi puncak gunung raksasa di udara, sebelum turun ke Gu Mengki. Desir-desir-desir, Gu Mengki melihat gunung pedang yang tiba-tiba turun ke arahnya, saat matanya berubah sangat muram. Praktis semua kekuatan Yuan di dalam tubuhnya melonjak keluar, dan pedang pelangi sepanjang 1000 kaki melesat dengan eksplosif, dengan keras menebas gunung pedang. Bang! Pada saat tumbukan, suara yang menghancurkan bumi bergema. Detik berikutnya, pedang mengamuki dan kilatan pedang menyapu dengan gila, dan dengan kejam menabrak tubuh Gu Mengki. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Gu Mengki, saat tubuh indahnya terbang mundur. Setelah mendarat dengan menyedihkan di luar alun-alun, auranya langsung turun. Terbukti, dia menderita luka yang cukup serius. Saya sudah katakan sebelumnya, Anda akan kalah dalam 10 ronde. Wei Zhen berdiri di udara, sambil memegang pedangnya. Senyum yang sangat kurang ajar muncul dari sudut mulutnya. Klan Wei memenangkan pertandingan pertama.
Setelah melihat ini, wasit klan Sentu segera mengumumkan hasil pertarungan. Saat suaranya terdengar, sorakan langsung terdengar dari arah klan Wei, saat tatapan senang melihat ke arah klan Gu. Ini membuat wajah beberapa murid klan Gu menjadi agak jelek. Wajah Gu Mengki agak pucat saat dia kembali ke kursi klan Gu. Melihat Lindong dan yang lainnya, dia berkata dengan senyum pahit, "Maaf." Lindong dengan lembut menghela nafas dalam hatinya, sebelum memiringkan kepalanya, hanya untuk melihat Wei Zhen yang berdiri di udara di atas alun-alun menatapnya. Ketika Wei Zhen melihat Lindong menoleh, ekspresi dominan melintas di wajahnya. "Lindong, sepertinya kamu masih belum memiliki kualifikasi untuk menyelamatkan mereka dari situasi putus asa ini." Wei Zhen berdiri di udara, menatap Lindong dan tersenyum. "Apakah kamu tidak merasa cemberut untuk kompetisi semacam ini, di mana kamu bahkan tidak perlu mengambil tindakan?" Lindong sedikit mengernyitkan alisnya, saat dia melihat Wei Zhen, yang sedikit kehilangan kendali karena kegembiraan, namun, Lindong tetap diam. "Ah, lupakan saja." Gu Shou menepuk bahu Lindong, dan menghela nafas. "Untuk kuota, saya khawatir klan Gu kami tidak dapat memberikannya kepada Anda. Jika Anda memiliki hadiah lain yang Anda butuhkan, jangan ragu untuk memberi tahu kami." Lindong meremas pelipisnya saat dia menjawab, "Bukankah sudah lama saya katakan bahwa saya hanya tertarik pada kuota untuk menara caotik? Namun, klan Gu kami telah kalah," jawab Gu Shou tanpa daya. "Hilang, itu mungkin tidak." Setelah mendengar ini, Lindong hanya tertawa kecil. Memiringkan kepalanya, dia menatap Gu Shou dan yang lainnya, saat dia berbicara dengan suara lembut, "Apakah tidak ada metode Asura?" "Metode Asura?" Setelah mendengar kata-katanya, Gu Mengki dan yang lainnya langsung mengangkat kepala mereka, dan menatap Lindong dengan mata yang agak linglung. Bahkan Gu Shou dan wajah lamanya menjadi sedikit emosional. Bab 874 Tantangan. Metode Asura. Kursi klan Gu tampaknya menjadi jauh lebih sunyi karena kemunculan tiba-tiba dari dua kata ini. Tatapan heran melihat ke arah pemuda, yang menggumamkan kalimat ini dengan sedikit senyum di wajahnya. Kamu ingin menantang menggunakan metode Asura." Gu Shou adalah seorang veteran berpengalaman, oleh karena itu, dia adalah orang pertama yang pulih. Namun, wajah tuanya masih tampak agak terkejut. Jelas bahwa kata-kata Lindong sangat mempengaruhinya. Lindong perlahan menganggukkan kepalanya. Sebelum dimulainya pertemuan bela diri, dia telah mendengar tentang aturan pertemuan bela diri dari Gu Mengki. Secara umum, pemenang ditentukan oleh best of three. Namun, selain bentuk kompetisi normal ini, ada aturan yang berdiri sendiri. Keputusan ini disebut metode Asura. Namanya terdengar agak menakutkan, namun, tidak sulit untuk dipahami. Sederhananya, ini mengacu pada mengirim satu pesaing untuk menantang ketiga lawan sekaligus. Jika individu menang, itu akan membalikkan situasi yang awalnya tidak menguntungkan. Meskipun keputusannya sederhana, akan sangat sulit untuk melaksanakan metode ini agar membuahkan hasil. Praktis setiap orang yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan bela diri 5 klan besar, adalah tokoh teratas dalam generasi muda dari wilayah Laut Angin Surga. Meskipun mungkin ada beberapa perbedaan di antara mereka, mereka akan agak kecil. Oleh karena itu, akan menjadi tugas berat untuk menang atas 3 lawan. Jika Lindong ingin memulai metode Asura, dia harus melawan Wei Zhen, Chen Luo, dan Wei Li sendirian. Dari ketiganya, Wei Zhen dan Chen Luo memiliki kekuatan untuk menerobos ke tahap Profound Life. Adapun Wei Li yang terlemah, bagaimanapun juga, dia berada di puncak tahap awal kehidupan mendalam. Jika mereka bertiga bergandengan tangan, mereka akan sebanding dengan ahli tahap Profound Life tingkat lanjut. Bahkan di dalam generasi muda wilayah Laut Angin Surga, mungkin ada kurang dari 5 orang yang memiliki kekuatan seperti itu. Karena fakta ini, Gu Shou dan yang lainnya sangat terkejut, ketika mereka mendengar bahwa Lindong ingin menantang metode Asura. Dalam banyak pertemuan bela diri, ada orang-orang yang menantang metode Asura, namun, mereka yang benar-benar berhasil, sama langkahnya dengan bulu Phoenix dan tanduk unicorn. Yang terbaru adalah Sentu Jue dari klan Sentu. Melalui acara inilah ia mendapatkan gelar Iron Asura. Siapa Sentu Jue? Dia adalah jenius paling luar biasa yang muncul dari klan Sentu dalam 100 tahun. Bakatnya sebanding dengan 2 teratas di generasi muda di wilayah Laut Angin Surga. Dalam beberapa tahun terakhir,
namanya telah menjadi batu berat yang membebani hati semua jenius dari 4 klan besar lainnya. Di bawah lingkaran Asura Besi ini, mereka tidak diragukan lagi berperan sebagai pemeran pendukung kecemerlangannya. Namun, pada saat ini, Lindong ingin melakukan apa yang telah dicapai Asura sebelumnya. Apakah dia benar-benar percaya bahwa dengan kekuatannya, dia benar-benar dapat bersaing dengan individu itu? Tatapan Gusou dan anggota klan Gu lainnya terus berkedip. Mereka sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan setelah penampilan Lindong selama pertarungannya dengan Suyan, dan telah membuang semua keraguan mereka terhadap Lindong. Namun, apa yang akan dihadapi Lindong sekarang, adalah sesuatu yang belum pernah ditantang oleh klan Gu mereka sebelumnya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku ingin kuota untuk menara Chaotic. Lindong melihat kerumunan benar-benar diam. Sambil menyeringai, dia berkata, karena kita sudah menghadapi kerugian yang pasti, apa yang tidak boleh saya coba? Menatap tatapan Lindong, Gusou dengan jelas ragu sejenak, sebelum menjawab, ini sangat berbahaya. Kecerobohan sekecil apapun di pihak Anda mungkin dapat menyebabkan kematian Anda. Petik 2. Saya pernah mengalami situasi yang mengancam jiwa yang jauh lebih buruk. Yang sebelum saya sekarang belum mencapai tingkat di mana saya terpaksa mundur. Petik 2. Lindong menatap lurus ke arah Gusou. Senyum di wajah muda itu tiba-tiba menjadi tajam dan menekan, seperti pedang yang terhunus, dan memancarkan aura dingin. Di dalam wilayah iblis unik, meskipun 3 master sekte besar dari gerbang Yuan telah keluar, mereka masih tidak dapat membunuhnya. Itu adalah 3 ahli super panggung samsara, mereka dapat menyebabkan langit terbelah, dan bumi berguncang dimanapun mereka berada. Namun, bahkan mereka tidak berhasil membunuh Lindong. Apa perbandingan Wei Zhen dan 2 lainnya? Keganasan tiba-tiba Lindong membatasi aura semua anggota klan Gu untuk sesaat. Dengan matanya yang indah, Gu Mengki menatap pemuda itu, yang berdiri setinggi dan lurus seperti pohon pinus. Matanya mengandung kepercayaan diri yang tampaknya tidak bisa dihancurkan. Ini menyebabkan bibir merahnya terbuka sedikit, saat kemegahan luar biasa melintas melewati bunga persik seperti pupil. Seorang pria tak kenal takut akan selalu memiliki pesona batin. Meskipun penampilan Lindong mungkin tidak sehebat Gu Yuntian saat ini tampak sangat redup di sampingnya. Penatua Gusou, ini sudah menjadi skakmat bagi kita. Jika kita tidak mengambil langkah yang tidak biasa ini, klan kita pasti akan tersingkir. Karena ini masalahnya, mengapa tidak membiarkan Lindong mencobanya? Lagi pula, situasi saat ini sudah merupakan hasil terburuk, bukan? Gu Mengki berkata dengan suara lembut. Gusou menatap Lindong dengan tatapan yang agak rumit. Pemuda ini memiliki kekuatan, keberanian dan keberanian. Jika dia adalah murid klan Gu, dia kemungkinan tidak akan kalah dengan orang dari klan Sentu itu. Karena kamu sudah memutuskan ini, tidak baik bagiku untuk menolak. Namun, jika Anda benar-benar tidak dapat bersaing dengan mereka, menyerahlah lebih awal dan kebobolan. Ini akan mencegah skema jahat. Anak-anak kecil dari klan Wei itu tidak meremehkan serangan mereka. Gusou menjawab sambil menghela nafas. Terima kasih banyak. Lindong tersenyum, menangkupkan tangannya ke arah Gusou, sebelum berbalik, dan menembak ke arah alun-alun di bawah. Keterus-terangan dan tingkah lakunya yang tidak terhalang membuat orang mendesak kagum. Pemuda ini, memang agak luar biasa. Gusou menatap punggung Lindong, dan berkata dengan sedikit penyesalan. Aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Gu Yuntian berkata, sambil perlahan menganggukkan kepalanya. Bahkan orang yang sombong seperti dirinya, tidak punya pilihan selain mengakui, bahwa jika dibandingkan dengan Lindong, dia lebih rendah dalam setiap aspek. Betapa hebatnya jika pemuda seperti itu adalah anggota klan Gu kita. Gusou mengerucutkan bibirnya, sebelum menatap Gu Mengki, yang matanya yang indah terfokus pada punggung Lindong. Sambil tersenyum aneh, dia berkata, ada apa? Apakah nona besar klan kita, dengan harapannya yang tinggi, akhirnya menyukai seseorang? Mendengar ini, wajah cantik dan cantik Gu Mengki berubah menjadi merah padam. Namun, anehnya dia tidak menunjukkan rasa malu. Sebaliknya, dia mengerutkan bibirnya, dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Tindakan ini menyebabkan anggota klan Gu di sekitarnya yang memahaminya merasa sedikit tercengang. Gedebuk. Kaki Lindong mendarat di alun-alun yang luas, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah klan Wei. Di sana, Wei Zhen dan Chen Luo menyilangkan tangan di dada, sambil menatapnya dengan agak menghina, seolah-olah mereka sedang melihat monyet yang terpojok yang dengan keras kepala melawan.
Kamu masih belum putus asa. Wei Zhen menatap Lindong, sambil mengejeknya. Namun, Lindong tidak mengindahkan ejekan ini, sementara matanya yang tenang terus menatap. Tindakan ini menyebabkan Wei Zhen mengerutkan dahinya. Dia melanjutkan untuk menembak melihat Wei Li. Yang terakhir segera melesat ke depan dan mendarat di alun-alun. Aku tahu kamu tangguh. Tidak perlu bertarung dalam pertandingan ini. Anggap saja itu kemenanganmu. Wei Li berkata, sambil tertawa aneh. Dia segera memilih untuk menyerah, karena dia sangat jelas bahwa jika Chen Luo menghabisi Gu Yan dari klan Gu, klan Wei mereka akan dianggap sebagai pemenang. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Wei Li berbalik dan pergi. Namun, saat dia melakukannya, suara tenang Lindong perlahan terdengar, biarkan dua lainnya turun juga. Hah, langkah Wei Li terhenti, saat dia berbalik dan menatap Lindong dengan tatapan kosong. Kebisingan di seluruh gunung berangsur-angsur menjadi tenang pada saat ini. Selanjutnya, tatapan menyapu satu demi satu, sebelum akhirnya bertumpu pada sosok pemuda kurus. Senyum di wajah kedua pria yang menyilangkan tangan di depan dada perlahan membeku, saat kesuraman mulai menyembur keluar dari mata mereka. Apa katamu? Wei Zhen bertanya dengan senyum dingin. Aku bilang, aku ingin kalian berdua turun di sini. Lindong mengangkat kepalanya, dan menatap Wei Zhen, saat tatapan tegas dan garang melintas di wajahnya. Suara mendesing, keributan berdesir dalam gelombang, bisikan yang tak terhitung jumlahnya meletus pada saat ini. Metode Asura, dia ingin menantang metode Asura. Raungan yang dipenuhi dengan keterkejutan tiba-tiba terdengar, sebelum suara-suara yang tampaknya menutupi langit tiba-tiba meningkat volumenya. Sosok-sosok yang memenuhi gunung dan menutupi dataran, semuanya tiba-tiba berdiri, sebelum melemparkan tatapan berapi-api mereka. Anak nakal yang baik, kamu benar-benar punya nyali. Dia sebenarnya berani menantang metode Asura. Haha, itu antara menang atau mati. Selama ini, bukankah metode Asura hanya berhasil diselesaikan oleh Sentu Jue dari klan Sentu? Aku bertanya-tanya seberapa baik bocah ini akan adil. Petik 2. Mendengar keributan yang menutupi pegunungan dan memenuhi dataran, mata Wei Zhen dan Chen Luo menjadi semakin suram, sebelum seringai jahat mulai perlahan naik dari sudut mulut mereka. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Sosok mereka praktis melesat ke depan pada saat yang bersamaan. Seperti dua malaikat maut, mereka membawa aura pembunuhan yang menyelimuti seluruh tubuh mereka, dan mendarat dengan keras di alun-alun. Pada saat ini, atmosfer langsung meledak. Bab 875, Kemarahan Kaisar Bela Diri. Di puncak gunung raksasa itu, vegetasinya menghijau dan lebat. Jalan berkerikil kecil memanjang melalui dan keluar dari hutan, menghubungkan ke alun-alun hijau. Di ujung alun-alun ada menara batu kapur yang tingginya hampir 100 kaki, dan memiliki sekitar 9 tingkat. Di permukaan menara batu, pola-pola aneh terlihat samar-samar. Pola-pola ini tampaknya terbentuk secara alami. Suasana tanpa batas dan sederhana terpancar dengan tenang, menyebabkan daerah sekitarnya terasa mantap dan ditumbuhi rumput liar. Sesosok duduk dengan tenang di depan menara batu kapur raksasa ini seperti seorang biarawan. Orang ini mengenakan jubah abu-abu, dan kepalanya sangat halus dan berkilau. Di bawah iluminasi matahari, kepalanya berkilauan dengan kecemerlangan yang menyilaukan, sementara wajahnya tampak sangat halus dan tampan. Tidak ada fluktuasi energi di sekitar tubuhnya. Dari jauh, dia tampak seperti orang normal. Namun, hanya mereka yang memiliki kemampuan perseptif yang mencengangkan yang dapat merasakan kekuatan Yuan yang melonjak dengan marah yang tersembunyi di dalam keheningan ini. Selain itu, hanya mereka yang akrab dengan kemampuannya yang akan mengetahui kemarahan Asura besi yang tersembunyi di bawah wajah halus dan tampan itu. Oh, suasana hening dan sunyi ini berlanjut selama beberapa waktu, sebelum mata pria yang tertutup rapat itu tiba-tiba terbuka. Pada saat ini, Yuan power yang sangat tak terbatas meletus dari tubuhnya. Namun, itu dengan cepat ditekan kembali ke tubuhnya dengan lambaian lengan bajunya. Sepotong keheranan melintas melewati wajahnya yang halus dan tampan itu, saat dia melihat ke arah pinggang gunung. Raket di sana sepertinya tiba-tiba berubah menjadi demam, bahkan menyebabkan udara itu sendiri memiliki jejak tambahan yang berapi-api. Swoosh! Sementara keheranan belum memudar dari matanya, suara mendesing tiba-tiba terdengar di kejauhan. Sesosok dengan cepat melesat, sebelum akhirnya turun ke alun-alun. Orang yang telah tiba, adalah seorang murid muda dari klan Sentu. Rasa hormat memenuhi matanya,
saat dia melihat ke arah pria yang duduk di depan menara batu, sebelum dia dengan hormat berkata, "Kakak Sentu, tetua telah mengirim saya untuk memberitahu Anda bahwa insiden tak terduga telah terjadi dalam pertemuan bela diri ini. Hanya ada satu orang yang bisa mendapatkan penghormatan yang tulus dari murid klan Sentu lainnya pada usia seperti itu." Jelas, pria yang duduk di depan menara batu harus menjadi orang yang memiliki ketenaran dan reputasi ekstrim di wilayah Laut Angin Surga, apalagi, dia juga peringkat ketiga dalam generasi muda, Asura Besi klan Sentu, Sentu Jue. Siapapun akan merasa sulit untuk percaya, bahwa pria yang memiliki gelar yang menyebabkan hati dan jiwa orang gemetar, benar-benar akan terlihat sangat lembut dan tampan. Oh, manakah dari 4 klan yang menang? Setelah mendengar ini, tidak ada banyak perubahan dalam ekspresinya, seperti yang dia tanyakan dengan santai. Dari situasi saat ini, pemenangnya adalah klan Wei. Namun, klan Bu telah mengundang pembantu luar yang sangat kuat. Sekarang, pembantu luar itu menantang metode Asura. Jika dia berhasil, klan Bu akan dapat membalikkan kerugian mereka, dan mendapatkan kualifikasi untuk menantangmu. Murid Sentu menjawab dengan hormat. Seseorang telah menantang metode Asura. Wajah tenang dan dalam Sentu Jue akhirnya berfluktuasi, saat dia melihat murid yang datang dengan keheranan di matanya. Haha, ini memang menarik, Sentu Jue tersenyum tipis. Namun, ekspresinya tidak berubah terlalu serius. Dengan kekuatannya saat ini, apalagi generasi muda dari wilayah Laut Angin Surga, bahkan jika dia bertemu dengan para ahli generasi yang lebih tua, dia akan menghadapi mereka tanpa rasa takut. Adapun persaingan antara generasi muda dari 4 klan, itu bahkan tidak masuk ke matanya. Dalam generasi muda dari seluruh wilayah Laut Angin Surga, hanya ada 2 orang yang mendapatkan rasa hormatnya. Kembalilah dan beritahu para tetua bahwa aku akan mempertahankan menara Chaotic. Ki desolasi di sini sangat bermanfaat bagi kultivasi tubuh Asura saya. Jika saya bisa memasuki menara lagi, saya tidak akan takut pada kedua orang itu bahkan jika saya bertemu mereka lagi. Sentu Jue berkata dengan suara lembut. Ya, murid Sentu buru-buru menjawab dengan hormat, sebelum dengan cepat mundur. Saat dia menarik diri, matanya yang lebih rendah dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Dia secara alami tahu siapa 2 orang yang disebutkan oleh Sentu Jue itu. Di antara generasi muda di wilayah Laut Angin Surga, orang-orang yang dapat menyebabkan Sentu Jue menjadi sangat waspada, hanya 2 orang jenius yang benar-benar menakjubkan dari 2 gua besar itu. Sentu Jue menyaksikan sosok itu pergi, sebelum tersenyum tipis saat dia bergumam, menantang metode Asura. Ini memang menarik. Jika orang itu dapat mencapai tempat ini, dia memang memiliki kualifikasi untuk bersilang tangan denganku. Namun, menara Chaotic ini masih harus ditempati oleh klanku selama 1 tahun lagi. Bang, 2 Yuan Power yang tidak terbatas tiba-tiba menyapu alun-alun seperti banjir bandang gunung. Dalam letusan Yuan Power yang tak terbatas, niat membunuh yang padat beredar. Lindong memandang Wei Zhen dan Chen Luo, yang menjulang di depannya seperti sepasang iblis-iblis. Senyum mulai muncul di wajahnya, saat hasrat bertarung yang membara meletus dari kedalaman matanya yang hitam pekat. Saya awalnya berencana untuk membiarkan Anda hidup sampai akhir pertemuan bela diri. Namun, karena kamu sangat mencari kematian, kami berdua hanya bisa mengabulkan permintaanmu. Ekspresi Wei Zhen menjadi gelap, saat dia menatap Lindong dan berkata dengan sinis. Sudut mulut Chen Luo berbalik ke bawah, saat tatapannya berubah seram dan dingin, namun, dia tidak berbicara. Dengan mengepalkan tinjunya, tombak hitam panjang muncul dalam sekejap. Jeritan hantu yang menusuk telinga terdengar saat itu muncul, sementara Yin Qi terpancar dalam gelombang. Dari penampilannya, orang dapat dengan jelas mengatakan bahwa itu adalah harta karun roh kelas atas surgawi yang tangguh. Dibandingkan dengan Wei Zhen dan Chen Luo, Wei Li jauh lebih biasa. Namun, aura mengesankan seseorang di puncak tahap awal kehidupan mendalam masih belum lemah. Dalam sekejap, 3 aura cepat dan ganas melolong, dan mengunci Lindong. Aku ingin tahu berapa banyak putaran yang bisa kamu tahan di bawah serangan gabungan kita. Wei Zhen berkata mengejek, sementara dia perlahan mencengkeram gagang pedang hitam raksasa di belakang punggungnya. Tidak perlu membuang waktu, mari kita selesaikan ini dalam 1 langkah. Namun, sebagai tanggapan atas ejekannya, Lindong merenung sejenak, sebelum menjawab dengan sungguh-sungguh. Mata Wei Zhen dan Chen Luo sedikit menyipit, sebelum menjawab dengan suara dingin, membual tak tahu malu.
Saya benar-benar tidak mengerti dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri seperti itu. Petik 2. Lindong tersenyum tipis, sebagai aura dingin mulai meletus dari kedalaman matanya. Tangannya tiba-tiba bertepuk untuk membentuk segel, saat suara dingin yang mirip dengan ujung pisau bergema di alun-alun. Aku bilang, satu gerakan sudah cukup. Saat kata-kata terakhir Lindong terdengar, telapak tangannya tiba-tiba ditepuk dengan marah, mendarat dengan keras di tanah. Detik berikutnya, suara rendah dan dalam terdengar di hatinya. Kitab suci penghancuran hebat, ledakan, bumi tiba-tiba bergetar hebat untuk sesaat. Segera, semua orang bisa merasakan fluktuasi yang sangat aneh tiba-tiba meletus seperti cincin dengan Lindong sebagai pusatnya. Letusan ini tidak di permukaan, tetapi di bawah tanah. Banyak orang memandang dengan takjub pada bumi yang bergetar. Selain itu, mereka bisa merasakan denyut energi di bawah bumi. Selanjutnya, keheranan di mata mereka secara bertahap berubah menjadi kejutan yang tebal. Karena mereka telah melihat bahwa tanah subur dan hijau di bawah kaki mereka sebenarnya mulai menjadi sunyi sepi dengan kecepatan yang mencengangkan. Gunung yang subur dan hijau dengan cepat berubah menjadi kuning dan layu, saat aura sunyi mulai menyebar. Berdesir, di sekitar alun-alun, ekspresi para tetua dari 4 klan besar, yang kekuatannya tirani, berubah drastis, saat mereka berdiri dalam sekejap. Mereka dapat merasakan bahwa kekuatan hidup dan energi di daerah itu sedang diekstraksi sepenuhnya. Selain itu, kekuatan hidup dan energi benar-benar menyatu ke tempat Lindong berdiri. Jelas, kekuatan hidup dan energi secara paksa diekstraksi dan diserap oleh Lindong. Seni bela diri yang tirani. Saat ini, wajah tua Gusou berubah menjadi serius dan muram. Tatapannya terkunci erat pada sosok kurus di dalam arena saat dia bergumam, tirani seni bela diri ini adalah sesuatu yang bahkan seni merangkul bulan dari klan kita tidak dapat dibandingkan dengannya. Dari kelihatannya, asal-usul Lindong tidak sederhana. Wajah cantik Guyan juga dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Bahkan dia belum pernah melihat gerakan Lindong ini. Jelas, dia belum mengungkapkan banyak kartu asnya. Lindong ingin menggunakan langkah ini untuk mengalahkan trio Wei Zhen. Mata indah Gu Mengki berbinar dengan kemegahan yang luar biasa, saat dia bertanya dengan suara lembut. Meskipun seni bela diri ini mampu menyerap kekuatan bumi di sekitarnya, masih akan sulit untuk sepenuhnya mengalahkan kekuatan gabungan dari mereka bertiga. Gu Shou bergumam, "Bang bang." Namun, saat kata-kata Gu Shou muncul, suara gemuruh yang keras tiba-tiba terdengar di dalam alun-alun. Pilar cahaya energi yang setidaknya 1000 kaki besar segera menyelimuti Lindong, dan bergegas di langit. Kelimpahan energi ini menyebabkan orang terus-menerus terkejut. Sosok itu perlahan berdiri di dalam pilar cahaya energi. Sebuah celah raksasa terbentang di bawah kakinya, sebelum akhirnya keluar dari pandangan seseorang. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terkunci pada sosok di dalam pilar cahaya. Detik berikutnya, mereka yang memiliki mata cerdas dapat melihat sosok di dalam membentuk segel tangan lagi. Mengikuti urutan segel tangan, pilar cahaya energi yang tampaknya jasmani tiba-tiba meletus dengan fluktuasi menakutkan yang menyebabkan seseorang merasakan kengerian di dalam hati. Saat fluktuasi menakutkan itu berdesir keluar, sepertinya juga ada suara gumaman rendah yang mirip dengan dewa yang samar-samar terlihat. Kemarahan Kaisar Bela Diri, pisahkan surga. Sementara Lindong menampilkan Great Desolation Scripture, dan menyerap kekuatan hidup dari bentangan bumi ini, pria berpakaian abu-abu, yang sedang berlatih dengan mata terpejam di depan menara batu di puncak gunung, tiba-tiba tersentak sedikit. Matanya yang tertutup rapat terbuka dalam sekejap, saat dia melihat ke depan. Pohon-pohon yang awalnya subur dan hijau di sana mulai layu secara aneh pada saat ini. Melihat tontonan ini, dahinya mulai berkerut. Selanjutnya, dia mengulurkan tangan yang ramping, dan dengan lembut menyentuh bumi. Dia bisa merasakan gelombang energi memancar keluar dari dalam bumi, sebelum menyatu ke arah tertentu. Arah itu, adalah lokasi pertemuan bela diri di pinggang gunung. Seni bela diri tirani seperti itu, orang ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Pria berpakaian abu-abu itu bergumam pada dirinya sendiri. Jelas tidak mungkin bagi klan Wei untuk memiliki seni bela diri seperti itu. Karena itu masalahnya, itu seharusnya milik orang yang menantang metode Asura. Dengan pemikiran ini, beberapa percikan mulai terbang di kedalaman mata pria berpakaian abu-abu itu, saat busur mulai muncul dari sudut mulutnya. Orang ini memang menarik, dia memiliki kualifikasi untuk menjadi lawanku.
Bab 876, Kuat. Dentang bom. Pilar cahaya energi raksasa bergegas ke awan, saat suara gemuruh keras bergemuruh di sekitarnya. Gelombang energi berdesir keluar, menyebabkan ruang itu sendiri melengkung dan terdistorsi. Di sekeliling, keheranan dan keterkejutan muncul dalam tatapan yang tak terhitung jumlahnya, karena banyak yang melihat pemandangan aneh di langit. Ekspresi banyak ahli berubah serius. Seorang ahli tahap awal kehidupan mendalam seharusnya tidak mampu melakukan tindakan seperti itu. Orang ini benar-benar tangguh, beberapa tatapan berubah serius saat mereka melihat ke arah sosok kurus di dalam pilar cahaya dan bergumam. Mereka dapat merasakan dengan tepat betapa mengerikan serangan yang telah diringkas Lindong. Jelas bahwa dia benar-benar ingin menyelesaikan pertempuran dalam satu gerakan. Mengenai keputusannya, beberapa ahli yang cerdik dan berpengalaman tidak menganggap ini aneh. Melawan 3 lawan kuat dengan kekuatan seperti itu, semakin lama dia menyeret ini, semakin tidak menguntungkan baginya. Sebaliknya, akan lebih baik untuk memanfaatkan kekuatan penuh seseorang dengan serangan terkuatnya, dan mengalahkan lawan dalam satu gerakan. Pada saat seperti ini, semua jenis serangan penyelidik tidak akan berguna sedikitpun. Namun, trio Wei Zhen tidak mudah untuk dihadapi. Tatapan tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah 3 sosok di dalam alun-alun. Pada saat ini, karena tontonan yang dibuat Lindong, keterkejutan muncul di wajah ketiga sosok itu. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi mereka dengan cepat berubah suram. Mereka mengerti dengan jelas bahwa jika mereka dikalahkan oleh Lindong meskipun berkolaborasi, ketenaran dan reputasi mereka akan mengalami pukulan berat. Ingin menggunakan ketenaran dan reputasi kami sebagai batu loncatan Anda, saya pikir Anda pasti sedang bermimpi. Wei Zhen mengatupkan giginya, saat ekspresinya berubah seram dan suram. Detik berikutnya, tatapannya berbalik ke arah Chen Luo yang juga mendung dan berkata, "Saudara Chen Luo, mari kita serang dengan kekuatan penuh kita." Bocah ini memang tidak sederhana. Petik 2. Setelah menyaksikan tontonan yang diciptakan oleh Lindong, terbukti bahwa Wei Zhen telah sepenuhnya menarik penghinaannya. Selain itu, dia memiliki pemahaman yang jelas bahwa dia mungkin tidak dapat memblokir serangan itu sendiri. Sepakat, Chen Luo menganggukkan kepalanya. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, melawan pilar energi menakutkan yang memenuhi langit, sepotong teror memang muncul di dalam hatinya. Saat keduanya saling memandang, kilatan tak menyenangkan melintas di wajah mereka. Yang satu memegang pedang raksasa, yang lain memegang tombak hitam panjang. Pada saat ini, 2 kekuatan Yuan yang tidak terbatas membentang dari tubuh mereka. Kekuatan Yuan tak terbatas yang mengelilingi keduanya tampaknya berubah menjadi badai, saat mereka berputar dengan keras. Yuan Power menggosok dan melepuh dengan udara, menghasilkan suara mendengung yang menusuk. Selain mereka berdua, Wei Li juga mendesak kekuatan Yuan di dalam tubuhnya secara ekstrim. Meskipun kuantitas kekuatan Yuannya lebih rendah daripada Wei Zhen dan Chen Luo, kekuatan ahli tahap awal kehidupan mendalam puncak masih cukup mencengangkan. Lindong, hari ini, saya ingin melihat seberapa mampu Anda, untuk benar-benar berani mengklaim bahwa Anda akan dapat menghabisi kami dalam satu gerakan. Wei Zhen memegang pedang raksasanya dan meraung ke arah langit. Kilatan pedang yang sangat cepat dan ganas langsung menggelembung di matanya. Tembakan berserk Yuan Power berkumpul di atas kepalanya, membentuk-bentuk gunung dengan puncak berbentuk bilah. Kilatan pedang menyebar di udara. Tampaknya memiliki kemampuan menakutkan untuk membelah ruang itu sendiri. Bersenandung, dibandingkan dengan aura sombong Wei Chen, Chen Luo tampak sangat suram dan menyeramkan, saat ki hitam keabu-abuan melingkari tubuhnya. Ki itu seperti arwah yang mengerikan saat mereka menusuk tombak hitam panjang di tangannya. Jeritan menusuk ribuan hantu agak mengerikan. Siapapun dapat melihat bahwa Wei Zhen ini, dan juga Chen Luo, tampaknya menunjukkan serangan terkuat mereka. Jelas, mereka sangat jelas bahwa Lindong telah memasukkan segalanya ke dalam serangan ini. Selama mereka bisa memblokirnya, Lindong pasti akan kehabisan kemampuannya yang terbatas, dan pasti akan kalah. Lindong melayang di dalam pilar cahaya. Ketidakpedulian muncul di mata hitam pekat itu saat dia melihat ke arah 2 orang di kejauhan, yang auranya menutupi langit. Detik berikutnya, segel tangannya yang berubah diam-diam membeku. Bang! Segel tangan instan Lindong membeku, ruang di belakangnya langsung hancur, saat kekosongan gelap menyebar. Di dalam kehampaan, sosok samar dan buram muncul. Seolah-olah itu berasal dari zaman kuno,
dan membawa niat bertarung yang menakutkan. Niat bertarung ini menyebar di bentangan dunia ini, menyebabkan kulit kepala banyak orang menjadi mati rasa. Pada saat ini, mereka merasakan darah di dalam tubuh mereka berkobar. Niat bertarung semacam ini entah bagaimana bisa memengaruhi hati dan pikiran mereka. Mengaum, di dalam kehampaan, sosok yang telah melewati waktu menghadap ke langit dan meraung. Raungannya sepertinya mengandung kemarahan yang tak berujung dan mengguncang dunia. Bang bang, saat raungan terdengar, kekuatan Yuan di bentangan dunia ini segera meledak. Detik berikutnya, sosok itu maju selangkah. Dengan langkah ini, seolah menembus kehampaan dan muncul ke dunia nyata. Ledakan, namun, sosok itu masih belum mampu menembus batas antara ruang dan waktu. Saat kakinya melangkah maju, niat bertarung tanpa akhir mengembun, dan membentuk segel bercahaya raksasa, yang turun dengan gemuruh keras. Detik berikutnya, itu menembus kehampaan, dan dengan kejam jatuh ke trio Wei Zhen. Sebelum segel raksasa bercahaya yang terkondensasi dari niat bertarung menyentuh tanah, seluruh puncak gunung sudah bergetar. Di alun-alun di bawah, tanah dalam radius 1000 secara spontan runtuh, menciptakan lubang hitam raksasa. Gunung berubah menjadi pedang, potong. Wei Zhen mengangkat kepalanya, dan melihat segel bercahaya raksasa yang telah melewati kekosongan dengan ekspresi muram. Di bawah fluktuasi yang menakutkan, semua bulu halus di tubuhnya berdiri tegak. Segera setelah itu, matanya tiba-tiba berubah menjadi keras, saat tangannya mengepal erat pada gagang pedang raksasanya. Dengan raungan, dia menebang dengan marah. Bang! Begitu pedang raksasa itu ditebang, gunung yang terbentuk di atas kepalanya mulai bergetar hebat. Puncak utama terus pecah, saat kilatan pedang tak terbatas menyapu langit. Puncaknya meledak terbuka, berubah menjadi bilah gunung sepanjang ribuan kaki. Detik berikutnya, itu condong dan menebang ke arah segel niat bertarung yang bersinar itu. Di sampingnya, Chen Luo juga meraung ke langit, sementara kabut hitam keabu-abuan memenuhi udara di sekitarnya. Wajah hantu aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tombak panjang di tangannya, saat fluktuasi yang menyeramkan dan dingin terpancar. 10.000 jiwa melahap tombak hantu. Telapak tangan Chen Luo tiba-tiba menepuk batang tombak, saat merobek udara. Kabut hitam melingkar di sekitarnya, mengubahnya menjadi meteor hitam. Itu menembus kehampaan, dan dengan kejam melolong ke arah segel niat bertarung yang bersinar. Gelombang marah menelan sawit paus. Di belakang keduanya, Wei Li menggunakan semua kekuatan Yuannya untuk menampilkan serangan terkuat yang dia miliki, dan mengirimkannya bergemuruh. Bang bang, 3 serangan yang sangat tirani melesat di langit dengan kecepatan yang mencengangkan. Di bawah tatapan berapi-api yang tak terhitung jumlahnya dan napas tertahan, mereka bertabrakan dengan keras dengan segel bercahaya yang turun. Ledakan, pada saat tabrakan, seluruh bentangan dunia tampak menjadi sunyi. Selanjutnya, semua orang melihat energi tirani meledak di langit. Itu mirip dengan gunung berapi yang meletus di langit, sangat keras dan menakutkan. Energi mengamuk menyapu dengan cara yang tak tertandingi, menyebabkan beberapa ahli yang mengambang di udara menderita gempa susulan. Mereka menyemburkan seteguk darah, sebelum buru-buru turun dengan cara yang menyedihkan. Generasi yang lebih tua dari 4 klan segera mengambil tindakan, saat kekuatan Yuan yang kuat memancar keluar, membentuk penghalang yang melindungi kursi dari berbagai klan. Hanya dengan melakukan itu mereka menghindari cedera. Namun, derit yang menusuk telinga ketika energi itu mengenai penghalang, menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Jika serangan seperti itu mendarat di tubuh seseorang, kemungkinan tidak akan ada yang tersisa dari orang tersebut. Energi yang tersisa menyebar dengan panik, berlangsung selama beberapa detik sebelum secara bertahap menghilang. Pada saat ini, seluruh puncak gunung tampak sangat tidak teratur dan kacau. Banyak orang sial yang tertangkap setelahnya memiliki rambut acak-acakan dan terlihat sangat menyedihkan. Kekacauan ini berlangsung beberapa saat, sebelum tatapan demi tatapan beralih ke langit dengan suara mendesir. Mereka ingin segera mengetahui hasilnya. Tatapan berapi-api berkumpul di langit. Detik berikutnya, mereka melihat 4 sosok berhadapan di langit yang jauh. Di bawah konvergensi tatapan yang tak terhitung banyaknya itu, Wei Li adalah orang pertama yang menyemburkan seteguk darah, sebelum pakaian di tubuhnya meledak. Darah menyembur dan menyembur keluar dari pori-pori kulitnya, saat dia jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah. Auranya sangat lemah, dan jelas bahwa dia menderita luka yang sangat serius. Bagaimana ini mungkin?
Rambut Wei Zhen tersampir di bahunya, dengan noda darah menutupi seluruh wajahnya. Tangannya gemetar saat memegang pedang raksasa itu, sementara darah menetes dari ujung tajam pedangnya. Saat ini, matanya yang semula muram dan garang, sekarang dipenuhi dengan teror dan ketidakpercayaan. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dengan kekuatan gabungan mereka, Lin Dong masih memaksa mereka ke dalam keadaan seperti itu. Di samping Wei Zhen, telapak tangan Chen Luo masih memegang erat tombak hitam panjang itu. Namun, tubuhnya yang sedikit gemetar mengungkapkan bahwa situasi di dalam tubuhnya tidak tenang. Mata hitam pekat Lin Dong menatap mereka berdua, sebelum dua suara teredam rendah dan dalam terdengar dari tubuhnya, saat dua lubang berdarah meledak di lengannya. Namun, dia hanya melirik luka-lukanya, sebelum menarik pandangannya, dan terus menatap acuh tak acuh pada dua orang yang berdiri di udara di depannya. Kamu sudah kalah. Sebuah suara acuh tak acuh terdengar perlahan dari mulut Lin Dong. Tepat saat kata-katanya terdengar, Wei Zhen dan Chen Luo masing-masing menyemburkan seteguk darah. Retakan sebenarnya muncul di permukaan bilah raksasa dan tombak hitam, karena kecemerlangannya menjadi sangat redup. Saat mereka menyemburkan darah, mereka berdua tampak seperti burung dengan sayap patah, saat mereka jatuh tak berdaya dari langit, sambil menggambar bekas luka merah gelap di udara. Di bawah keheningan mematikan yang memenuhi seluruh gunung, mereka mendarat dengan keras di tanah. Kekuatan besar pendaratan mereka menciptakan celah raksasa di tanah. Saat keduanya mendarat di tanah dengan ledakan keras, seluruh area dipenuhi oleh keheningan yang mematikan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap dua sosok berdarah itu, saat mulut mereka perlahan mulai terbuka. Bisakah hasilnya diumumkan? Keheningan memenuhi seluruh gunung. Lin Dong berdiri di udara, saat dia diam-diam menggunakan tangannya yang sedikit gemetar untuk menggosok noda darah di lengannya. Selanjutnya, dia mengalihkan pandangannya ke arah wasit klan Sentu, saat pertanyaan datar dan lembut perlahan bergema dalam keheningan. Bab 877, Kontak Awal. Suara lembut Lin Dong tanpa tergesa-gesa terdengar melalui keheningan. Pada saat yang sama, itu menyebabkan banyak orang, yang tenggelam dalam keterkejutan, secara bertahap mendapatkan kembali akal sehat mereka. Dia benar-benar menang. Banyak orang saling memandang, dan melihat keterkejutan dan keheranan besar yang memenuhi semua wajah mereka. Meskipun mereka secara pribadi telah menyaksikan apa yang telah terjadi, mereka masih tidak dapat menerima kenyataan yang mengejutkan untuk sementara waktu. Itu adalah tiga ahli tahap awal kehidupan mendalam puncak. Di antara mereka, Wei Zhen dan Chen Luo bahkan memiliki kekuatan untuk menerobos ke tahap Profound Life. Namun, meskipun ketiga orang kuat itu telah bergandengan tangan, mereka masih dikalahkan di tangan Lin Dong dalam satu putaran. Tontonan ini tidak diragukan lagi sangat mengejutkan. Di udara, wasit klan Sentu menatap pemandangan di depannya dengan agak tercengang, sebelum secara bertahap sadar kembali beberapa saat kemudian. Dia melihat ke arah sosok kurus yang berdiri tinggi di langit, saat keseriusan terpancar di matanya. Dengan penampilan Lin Dong sebelumnya, dia jelas memiliki kualifikasi untuk menantang keajaiban surgawi dari klan Sentu mereka, Sentu Jue. Metode Asura, kemenangan Lin Dong. Klan Gu menang. Ketika auman wasit yang dalam dan rendah terdengar di langit, gelombang suara muncul. Akhir cerita ini benar-benar melebihi harapan semua orang. Di arah klan Wei, wajah generasi yang lebih tua semuanya pucat. Ini awalnya merupakan kemenangan yang pasti, namun, itu benar-benar terbalik. Kontras seperti itu benar-benar tak tertahankan dan sulit diterima. Itu, dari mana tepatnya dia berasal? Generasi tua klan Wei berseru dengan penuh kebencian sambil mengatupkan giginya. Aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Saya percaya bahwa dia seharusnya tidak berasal dari wilayah Laut Angin Surga. Jika tidak mungkin dia tidak memiliki ketenaran dan reputasi. Orang lain menjawab dengan muram. Dia berani melawan klan Wei kita. Benar-benar orang yang ceroboh. Seseorang berseru dengan ekspresi suram dan menyeramkan. Cari tahu asal-usul bocah itu. Karena banyak generasi yang lebih tua di sisi klan Wei menjadi marah, sisi klan Gu langsung diselimuti dengan sorak-sorai kegembiraan dan kebahagiaan yang menggelegar. Setiap anggota klan Gu, bahkan tetua yang mantap dan tenang seperti Gu Shou, tidak dapat menahan emosi di hati mereka, dan berdiri. Tangan mereka dengan lembut tergantung di sisi tubuh mereka, saat mereka terus-menerus menganggukkan kepala. Orang yang tangguh seperti itu. Gu Yuntian menghela napas dalam-dalam, sementara matanya dipenuhi kekaguman.
Dia tahu bahwa jika dia adalah orang yang perlu menantang metode Asura, dia sama sekali tidak akan memiliki keberanian untuk melakukannya. Gu Mengki tersenyum tipis dan manis, senyuman yang lembut dan memikat. Matanya berbinar dengan kemegahan yang luar biasa, saat dia melihat ke arah sosok kurus di langit. Di udara, Lin Dong berbalik dan turun ke kursi klan Gu di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Setelah mendarat, sebuah aroma menyapu ke arahnya, saat dia melihat Gu Mengki yang tersenyum berdiri di depannya. Dengan suara lembut, dia bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Lin Dong menatap Gu Mengki dan senyumnya yang memikat, sambil menggelengkan kepalanya. Dia memang tidak terbiasa dengan nada lembut dari yang terakhir. Meskipun dia biasanya lembut, kelembutannya memiliki sesuatu yang membuat orang sulit untuk dekat dengannya. Namun, pada saat ini, perasaan itu tampaknya telah hilang sepenuhnya. "Berapa lama lagi sebelum kita bisa menantang klan Sentu?" Lin Dong bertanya sambil melihat ke arah Gu Shou. "Haha, jangan khawatir sekarang. Anda telah bertarung dalam pertempuran berturut-turut hari ini, dan seharusnya sangat lelah. Istirahat dulu untuk hari ini. Besok, kita akan mendaki gunung dan memulai pertarungan terakhir." Gu Shou menjawab sambil tersenyum, sambil menggelengkan kepalanya. Nada suaranya telah berubah menjadi sangat baik hati, karena Lin Dong menjadi semakin menyenangkan di matanya. "Setelah pertarungan besok, kita akan dapat memutuskan kepada siapa kuota untuk Menara Chaotic, kan?" Lin Dong bertanya dengan lembut. "Ya," Gu Shou menjawab sambil menganggukkan kepalanya. "Sebelum melanjutkan, setelah besok, jika klan kami dapat memperoleh kuota untuk Menara Chaotic, Anda akan dapat memasuki Menara Chaotic." "Haha, aku melihat teman kecil Lin Dong di sini tampaknya sendirian. Kebetulan klan saat ini tidak memiliki Sineker. Jika Anda dapat tinggal di klan Gu untuk sementara, saya pikir Anda juga akan dapat memperoleh kuota untuk memasuki Menara Chaotic tahun depan. Ini seharusnya sangat bermanfaat untuk pelatihan Anda." Mata Gu Shou berputar, sebelum tiba-tiba berbicara ke arah Lin Dong dengan senyum di wajahnya. Kata-katanya kental dengan maksud untuk memikat Lin Dong. Setelah secara pribadi menyaksikan pertarungan Lin Dong hari ini, terbukti bahwa dia sangat tersentuh. Memiliki bakat seperti itu pada usia ini, Lin Dong memang akan sebanding dengan Sentu Jue klan Sentu di masa depan. Lin Dong menatap Gu Shou. Sambil tersenyum, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Maafkan aku, Penatua Gu Shou. Saya memiliki hal-hal yang harus diperhatikan, dan mungkin saya harus pergi setelah menangani masalah ini. Karena itu, saya khawatir saya tidak bisa tinggal lama di sini." Petik 2. Mendengar jawabannya, sepotong kekecewaan melintas di wajah lama Gu Shou. Namun, tidak ada lagi yang bisa dia katakan atau lakukan, selain menganggukkan kepalanya dan berkata, "Karena itu masalahnya, aku tidak akan memaksamu." Setelah Gu Shou berbicara, seorang lelaki tua berpakaian biru naik ke langit dari tempat klan Sentu berada. Tatapannya menyapu ke segala arah, sebelum berkilau dengan cepat dan ganas, dan akhirnya berhenti di tubuh Lin Dong. Tatapannya agak serius. Jelas, klan Sentu yang biasanya angkuh merasa agak terancam oleh Lin Dong. "Itu adalah tetua klan Sentu, Sentu Tao," kata Gu Shou dengan suara lembut. "Menurut hasil, klan Gu telah memenangkan pertemuan bela diri hari ini. Mereka sekarang memiliki kualifikasi untuk menantang klan Sentu. Jika mereka bisa menang lagi, kuota tahun ini untuk memasuki Menara Chaotic akan diberikan kepada klan Gu." Petik 2. Suara kuat tetua berjubah biru menyapu seluruh area, saat Yuan Power yang kuat menggedor di dalam, menyebabkan gendang telinga orang-orang merasakan sakit yang menusuk. "Bagaimana format pertarungan besok untuk menara?" Setelah mendengarkan suara yang kuat, Lin Dong mengajukan pertanyaannya. "Tidak banyak batasan. Selama kamu bisa mengalahkan penjaga menara, Sentu Jue, itu saja, tentu saja, kami juga dapat mengirim 3 orang." Gu Shou menjawab, "3 orang?" Ya, Lin Dong bergumam pada dirinya sendiri. Sebelum perlahan menggelengkan kepalanya, dalam perkelahian seperti ini, memiliki lebih banyak orang yang hadir malah akan membuatnya lebih rumit. Meskipun Lin Dong belum bersinggungan dengan Sentu Jue, dia sudah merasakan betapa kuatnya dia, dan betapa sulitnya menghadapinya. Dia memang jauh lebih kuat dibandingkan Wei Zhen dan Chen Luo. Menghadapi lawan seperti itu, hanya mengandalkan angka dapat mengakibatkan kegagalan untuk mencapai keuntungan yang diharapkan. "Maksudmu itu?" Tatapan Gu Shou menajam. "Sebelum melihat Lin Dong, kamu akan terus bertarung sendirian."
Lin Dong mengangguk. Bukannya dia ingin menyombongkan diri, tapi dia tidak ingin rekan satu timnya tanpa chemistry sebelumnya mengganggu serangannya, karena itu malah akan mengurangi kekuatan pertempurannya. Dia tahu bahwa pertempuran dengan Shen Tujue akan sulit. Namun, demi memasuki menara caotik, sama sekali tidak mungkin baginya untuk berhenti di sini. Gusou ragu-ragu sejenak, sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya sambil berkata, karena kamu bersikeras, kami akan menuruti keinginanmu. Namun, Anda harus lebih berhati-hati. Shen Tujue sangat kuat. Meskipun Gusou ingin mengatakan bahwa Shen Tujue adalah seseorang yang tidak dapat ditandingi oleh orang-orang seperti Wei Zhen, dia sekarang tahu bahwa pemuda di depannya juga bukan individu biasa. Penampilan Lin Dong hari ini praktis telah memenangkan hati semua orang, dan pada saat yang sama, telah menghilangkan semua keraguan dan kecurigaan yang diberikan padanya. Setelah mendengar nada serius Gusou, Lin Dong mengangguk samar. Bagaimana mungkin sosok yang ditakuti oleh semua jenius dalam 4 klan besar, ditangani dengan begitu mudah? Di kejauhan, Ketua klan Shen Tu berbalik dan pergi setelah pengumuman terakhirnya. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya di daerah itu secara bertahap tersebar, ketika mereka bersiap untuk kembali ke kota di kaki gunung. Setelah melihat ini, Lin Dong juga bersiap untuk pergi bersama anggota klan Gu. Namun, saat dia melangkah maju, ekspresinya tiba-tiba berubah serius saat dia tiba-tiba menoleh, dan melihat ke arah puncak gunung. Di atas puncak, sesosok berdiri tegak di udara. Aura yang berat, yang membuat seseorang merasa kesulitan bernapas, samar-samar terlihat saat perlahan terpancar keluar. Itu adalah, di daerah sekitarnya, semua orang yang awalnya pergi berhenti di jalur mereka, saat tatapan mereka yang tercengang melihat ke arah sosok di puncak gunung. Selanjutnya, ekspresi mereka berubah serius, saat mereka merasakan tekanan dari aura yang tangguh. Besi Asura Shen Tujue. Teriakan kaget dan alarm tiba-tiba terdengar, diikuti oleh keributan. Banyak dari mereka yang hadir cukup akrab dengan nama ini. Itu Shen Tujue, ya, gumam Lin Dong dengan mata yang sedikit bergetar. Di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tatapan sosok di puncak gunung melompati kerumunan besar, sebelum beristirahat di tubuh Lin Dong. Bang! Saat tatapan itu melesat, kehikmatan tiba-tiba melintas di mata Lin Dong. Detik berikutnya, dia merasakan kekuatan Yuan di langit di depannya berkumpul dengan panik. Itu mengembun menjadi puncak gunung Yuan Power, yang dengan kejam jatuh ke bawah. Lin Dong mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah puncak gunung Yuan Power yang turun. Dengan jentikan jarinya, kilatan cahaya merah-merah melesat keluar, berubah menjadi kuali raksasa, yang langsung berbenturan dengan puncak gunung Yuan Power. Dentang, suara dering yang jelas terdengar, saat puncak gunung Yuan Power langsung runtuh. Kuali raksasa dikirim menembak ke belakang, sebelum akhirnya terowongan kembali ke tubuh Lin Dong. Lin Dong mengangkat kepalanya, dan menatap sosok itu dengan tatapan tegas, sambil perlahan berkata, apakah kamu ingin memajukan pertandingan? Haha, sosok di puncak gunung itu tampak terkekeh pelan. Selanjutnya, semua orang bisa mendengar suara bergumam rendah, kamu benar-benar orang yang menarik. Pergi istirahat malam yang baik. Dengan kondisimu saat ini, aku khawatir kamu tidak mampu melakukan hal seperti itu. Besok, aku akan menunggumu di depan menara caotik. Saat kata-kata itu muncul, sosok itu perlahan turun, dan akhirnya menghilang. Lin Dong melihat ke arah tempat sosok itu menghilang. Matanya berangsur-angsur menyempit menjadi lengkungan yang agak berbahaya. Bab 878, Peta Laut. Malam menyelimuti Pulau Martial Gathering. Cahaya bulan sedingin es bercampur dengan angin laut memercik di pulau itu, yang agak bising sepanjang hari. Pada saat yang sama, secara bertahap menenangkan suasana gelisah akibat pertempuran sengit yang terjadi di siang hari. Namun, meskipun suasana gelisah itu berangsur-angsur menjadi tenang, ada arus kegembiraan dan semangat yang terpendam. Semua orang tahu bahwa hari ini, hanya babak penyisihan yang diselesaikan. Pertarungan yang sebenarnya adalah pertarungan menara pertahanan besok. Hanya pertarungan seperti itu yang bisa dianggap sebagai esensi sejati dari pertemuan bela diri. Apakah itu kuda hitam Lin Dong, yang telah muncul begitu cepat dan keras, atau akankah Asura besi klan Shen Tu mencapai kemenangan yang mendominasi? Semuanya akan terungkap keesokan harinya. Menjelang hasil pertandingan ini, banyak orang memiliki antisipasi yang kuat di hati mereka. Dalam halaman gelap dan tenang, mata Lin Dong samar-samar tertutup saat ia duduk di atas pilar batu.
Helai kekuatan devouring tersebar, menyerap energi di sekitarnya dari tanah. Sebagai Yuan Power diserap ke dalam tubuhnya, lampu hijau melonjak di bawah kulit Lindong. Keterampilan naga terwujud surga hijau secara otomatis beredar, karena tanpa henti membuat tubuh Lindong marah. Bersenandung, lampu hijau berkilau untuk waktu yang lama, sebelum suara dengungan samar tiba-tiba terdengar dari bawah kulitnya. Di bawah kulit di lengan Lindong, lampu hijau tampak mengembun, akhirnya berubah menjadi tato cahaya naga hijau. Setelah kondensasi tato cahaya, itu dengan cepat disembunyikan. Setelah tato cahaya naga hijau disembunyikan, mata Lindong terbuka. Dia mengelus lengannya, dan dengan lembut menghembuskan napas. Saat ini, dia hanya bisa menyingkat 4 tato cahaya naga hijau. Dia telah menggunakan 1 di siang hari, tetapi untungnya, dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk menyingkat yang lain. Dengan cara ini, ketika dia bersilangan dengan Sen Tujue besok, dia akan berada pada kondisi optimalnya. Orang itu, Lindong mengangkat kepalanya, tatapannya menembus langit malam, menuju puncak gunung raksasa di tengah pulau. Asura besi berjaga-jaga di sana, dan juga merupakan lawan terkuat yang harus dia hadapi untuk mendapatkan kuota menara kekacauan. Dari pertemuan awal mereka pada hari itu, Lindong dapat merasakan bahwa Sen Tujue kemungkinan besar telah maju ke tahap kehidupan mendalam yang lebih lanjut. Ketika Yuan Power-nya telah berkumpul, Life Ki-nya tidak terbatas. Kekuatan Yuan-nya seperti lautan yang terus tumbuh dan berkembang biak, sehingga sulit bagi siapapun untuk menolaknya. Kekuatan seperti itu jauh lebih besar daripada Wei Zhen dan Chen Luo. Bagaimanapun, dalam tahap kehidupan yang mendalam, ada perbedaan yang jelas antara setiap tahap. Melintasi penghalang itu bukanlah hal yang mudah. Dengan pemikiran ini, Lindong tidak bisa tidak merenungkan situasinya. Meskipun Sen Tujue sangat kuat, dia hanya menempati peringkat ketiga dalam generasi muda di wilayah Laut Angin Surga. Ini membuatnya bertanya-tanya, monster macam apa mereka berdua yang berperingkat di atas Sen Tujue. Yang paling penting, wilayah Laut Angin Surga hanyalah salah satu dari banyak wilayah laut di dalam Laut Setan Chaotic. Dalam wilayah laut lainnya, jelas ada orang lain dengan kekuatan yang sama, atau bahkan monster yang bahkan lebih kuat. Benar-benar layak untuk Chaotic Dimensi. Lindong samar-samar mengerutkan bibirnya. Secara keseluruhan, kekuatan Laut Setan Chaotic lebih tinggi dari wilayah Suan Timur. Alasan untuk ini mungkin karena lingkungan yang tidak stabil di Laut Setan Chaotic. Wilayah Suan Timur jelas lebih damai dan stabil. Besok memang akan menjadi pertarungan yang sengit. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Terlepas dari betapa sulitnya berurusan dengan Sen Tujue, dia tidak akan menyerah pada saat seperti itu. Menara Chaotic bisa memperbaiki jimat batu. Baginya, ini adalah masalah yang sangat penting. Oleh karena itu, dia tidak hanya tidak bisa mundur dalam pertarungan ini, tetapi dia pasti perlu meraih kemenangan. Oh! Sebuah tampilan serius melintas mata Lindong. Mengangkat kepalanya, dia melihat sosok anggun dan cantik berdiri di pintu halaman. Gaun putih bersihnya menonjolkan lekuk tubuhnya yang penuh dan memikat. Penampilan lembut dan cantik itu milik Gu Mengqi. Nona Mengqi, ada yang bisa saya bantu? Lindong mengirim senyum ke arah Gu Mengqi dan bertanya. Gu Mengqi tersenyum manis dan lembut. Dengan langkah lotus, dia berjalan ke Lindong. Mengangkat tangannya yang adil, sebuah perkamen kulit domba tebal muncul di dalamnya. Ya, saya telah mendengar dari Yan kecil bahwa Anda membutuhkan peta laut dari Laut Setan Chaotic. Setelah mendengar ini, ekspresi bahagia keluar dari dalam mata Lindong, saat dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk menerimanya darinya, sebelum membelainya dengan sayang. Dengan peta ini, dia akan dapat mencari lokasi yang tepat dari simbol leluhur kedua. Terima kasih banyak, Nona Mengqi. Gu Mengqi memandang Lindong yang gembira, saat bunga persiknya yang panjang dan sempit seperti pupil membentuk busur bahagia, sebelum berkata dengan suara lembut, kamu telah banyak membantu klan Gu, hadiah seperti itu wajar saja. Bukankah kamu seharusnya memberiku hadiah ini setelah aku membantumu mendapatkan kemenangan? Memberikan ini padaku sekarang, tidakkah kamu khawatir aku akan kalah dari Sen Tujue besok, menyia-nyiakan semua usaha kita? Lindong menjawab dengan senyum bercanda. Mungkin itu masalahnya, jawab Gu Mengqi sambil sedikit memiringkan kepalanya. Karena kedekatan mereka, Lindong bisa melihat leher putih saljunya yang ramping. Kilauan seperti batu giok itu benar-benar membuat seseorang memiliki keinginan untuk menggigit. Namun, aku percaya padamu.
Mata indah Gu Mengki tampak tersenyum, saat dia berbalik ke arah Lindong dengan senyum di wajahnya. Lindong melongo, sebelum tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah berharap bahwa Gu Mengki akan memiliki kepercayaan seperti itu padanya. Shen Tujue bukanlah individu biasa. Kamu benar-benar tidak mau tinggal di klan Gu. Sebenarnya, menjadi seorang klan Gu tidak akan membatasi kebebasanmu. Setelah ragu-ragu sebentar, Gu Mengki tiba-tiba berbicara. Saya minta maaf. Lindong meminta maaf dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu niat klan Gu untuk merekrutnya, namun, dia tahu bahwa tinggal di sini tidak akan membuatnya benar-benar kuat. Dia tidak pernah ingin mengalami apa yang terjadi di daerah iblis unik untuk kedua kalinya. Mata Gu Mengki sedikit redup untuk beberapa saat. Namun, dia yang cerdas tahu bahwa mengatakan lebih banyak tidak ada gunanya, dan hanya bisa menghela nafas pelan. Setelah itu, dia berkata dengan suara lembut, mengenai masalah peta laut, yang kecil seharusnya sudah memberitahumu bahwa ada banyak daerah yang belum dijelajahi di Laut Setan Chaotic. Oleh karena itu, Anda mungkin tidak dapat menemukan apa yang Anda inginkan dari peta laut ini. Lindong menganggukkan kepalanya agak tak berdaya. Jelas bahwa dalam kondisinya saat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini. Laut Iblis Chaotic memang terlalu luas dan raksasa. Namun, peta laut wilayah yang belum dijelajahi akan muncul di lelang skala besar. Itu dibuat oleh ras Sea Demon. Jika Anda pernah berkesempatan mengikuti pelelangan seperti itu, Anda dapat mencoba keberuntungan Anda di sana. Petik 2. Terima kasih. Lindong mengangguk. Informasi ini tidak dapat disangkal sangat berharga baginya. Dia jelas mengerti betapa pentingnya baginya untuk mendapatkan simbol leluhur kedua. Gu Mengki menggelengkan kepalanya. Setelah memberitahu Lindong sedikit lagi, dia berbalik dan berjalan pergi. Sementara dia pergi, kepahitan tersembunyi di matanya membuat Lindong tertawa pahit untuk sementara waktu. Ini memang pertama kalinya dia menyadari bahwa dia memiliki pesona seperti itu, dan secara tak terduga dapat menyebabkan rindu besar klan Gu sedikit menyukainya. Sayangnya, itu adalah kasus cinta tak berbalas. Setelah Gu Mengki pergi, Lindong membawa peta laut dan dengan cepat memasuki ruangan. Membukanya dengan tidak sabar, energi mentalnya meluas, menyerap peta laut yang sangat rumit ini ke dalam pikirannya. Kompleksitas peta laut berada di luar dugaannya. Oleh karena itu, bahkan dengan energi mental Lindong, dia harus menghabiskan setengah jam sebelum benar-benar menanamkannya dalam pikirannya. Setelah melakukannya, dia menutup matanya erat-erat, dan membandingkan peta laut dengan peta yang dia miliki dari simbol leluhur kedua. Perbandingan ini berlanjut selama 2 jam penuh. Namun, ekspresi Lindong secara bertahap berubah jelek. Dari kelihatannya, dia masih belum mencapai hasil yang dia harapkan. Menabrak, peta laut dengan lembut ditempatkan oleh Lindong. Dia perlahan membuka matanya, sebelum tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah membandingkan peta simbol leluhur kedua dan wilayah laut dari Laut Setan Chaotic, dia masih tidak dapat menemukan lokasi yang cocok. Jelas bahwa tempat tinggal simbol leluhur kedua tidak berada dalam wilayah yang dieksplorasi. Hasil ini membuat Lindong agak kecewa, namun, dia diam-diam menarik napas lega. Karena berada di wilayah yang belum dijelajahi, itu berarti kemungkinan simbol leluhur kedua diperoleh oleh orang lain akan lebih rendah. Sepertinya satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah mencari lelang skala besar itu, dan melihat apakah saya bisa mendapatkan peta laut dari wilayah laut yang belum dijelajahi. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Laut Setan Chaotic sangat luas. Jika dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencari, kemungkinan tidak akan ada hasil bahkan setelah beberapa tahun. Namun, jelas bahwa Lindong tidak memiliki kemewahan seperti itu. Dia harus kembali ke wilayah Suan Timur dalam 2 hingga 3 tahun. Selanjutnya, dia perlu meningkatkan kekuatannya secara drastis, dan juga mendapatkan simbol leluhur kedua. Jika tidak, ketika dia kembali ke wilayah Suan Timur, dia tidak akan dapat membantu tablet penghancur besar menghancurkan Yimo kelas raja yang menekannya. Jadi, peta laut dari daerah yang belum dijelajahi itu adalah yang paling dia butuhkan. Lindong mengerutkan dahinya sedikit, sambil menggelengkan kepalanya. Menyimpan peta laut di dalam tas Qiankunnya, dia melanjutkan untuk duduk di tempat tidurnya. Pada saat ini, akan lebih baik untuk mengesampingkan masalah tentang peta laut. Hal yang sangat penting, masih untuk mendapatkan akses ke Menara Chaotic. Saat ini, dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapi pertarungan yang menghancurkan bumi besok,
yang pasti akan menyebabkan kegemparan di wilayah Laut Angin Surga. Bab 879, jalan ini tidak bisa dilewati. Keesokan harinya, ketika sinar matahari menyinari pulau itu, suara angin sudah memenuhi langit. Sosok yang tak terhitung jumlahnya berkerumun di cakrawala seperti belalang, sebelum akhirnya menuju ke puncak-puncak gunung paling megah di tengah pulau. Saat ini, pertahanan puncak gunung yang awalnya disegel telah dihilangkan. Oleh karena itu, banyak sekali tokoh dapat dengan mulus mendarat di puncak gunung. Lautan hitam besar manusia membentang sejauh mata memandang. Puncak gunung itu sangat luas. Tatapan semua orang terfokus pada area di bawah naungan pepohonan, di mana alun-alun batu kapur selebar beberapa ribu kaki berada. Di ujung alun-alun, ada menara batu kapur setinggi 1000 kaki. Menara itu samar-samar mengeluarkan aura kekunoan dan kehancuran. Itu menyapu tanah ini, menyebabkan seseorang merasa seolah-olah telah kembali ke zaman kuno. Apakah itu menara Chaotic? Tatapan yang agak berapi-api melesat ke arah menara batu kapur satu persatu. Terbukti, tidak ada satupun orang di sini yang asing dengan menara batu yang bersama-sama dilindungi oleh 5 klan besar. Dikatakan bahwa Desolation Key di dalam Chaotic Tower ini sangat bermanfaat bagi kultivasi tubuh fisik. Jika seseorang bisa masuk dan menyerap ki saat berkultivasi, itu pasti akan sangat meningkatkan kekuatannya. Aku ingin tahu klan mana yang akan mendapatkan kuota menara Chaotic tahun ini. Beberapa tatapan yang menyapu menara berubah agak serius saat mereka berhenti di bagian bawah menara. Seorang pria tampan mengenakan pakaian abu-abu duduk di sana. Matanya tertutup rapat seperti biksu tua yang sedang bermeditasi, dan sepertinya dia tidak bisa merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul padanya. Sentu Jue, terengah-engah lembut bergema di puncak gunung. Beberapa ahli memandang pria tampan dan elegan ini, saat mereka diam-diam menamparkan bibir mereka. Banyak dari mereka yang melihat Sentu Jue untuk pertama kalinya merasakan perasaan kontras yang luar biasa. Bagaimanapun, perbedaan antara penampilan elegan yang terakhir dan gelar asuranya agak terlalu besar. Namun, bagi mereka yang mengetahui sifat Sentu Jue, perasaan kontras seperti itu tidak ada. Hanya mereka yang mengerti kekejaman dan kekejaman yang sombong dari pria berpenampilan anggun ini. Anggota dari 5 klan besar telah berkumpul di sekitar alun-alun. Dari kelihatannya, pertempuran hari ini sangat penting bagi semua orang, terutama klan Sentu. Meskipun mereka sangat percaya diri dengan Sentu Jue, penampilan Lindong kemarin membuat mereka menjadi agak takut. Jika keajaiban yang terakhir berlanjut hari ini, klan Sentu mereka akan kehilangan kuota menara Chaotic. Lindong itu telah tiba. Sementara banyak tatapan berpotongan satu sama lain, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang kerumunan. Suara angin terdengar, saat beberapa sosok terbang dari jauh, sebelum akhirnya perlahan turun ke alun-alun batu kapur. 3 orang telah tiba, memimpin mereka secara alami adalah Lindong, sementara Gu Mengqi dan Gu Yan mengikuti di belakang. Saat Lindong mendarat, tatapannya langsung diarahkan ke pria berpakaian abu-abu yang duduk di depan menara batu, saat matanya mengeras. Ketika tatapan Lindong diarahkan ke Sentu Jue tampaknya telah menyadarinya, karena wajahnya yang tenang dan tampan bergetar sesaat. Selanjutnya, matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Ketika matanya yang tertutup rapat terbuka, kekuatan Yuan alami di depannya tiba-tiba berdesir. Sentu Jue menatap Lindong. Di wajah tampan itu, sudut mulutnya terangkat dengan lembut. Ledakan, saat busur ini terbentuk, wajah tampan Sentu Jue mendapatkan jejak ketajaman yang mematikan, sementara aura ganas diam-diam menyebar keluar. Kamu akhirnya datang, Sentu Jue menatap Lindong, sambil tersenyum lembut dan berkata. Mata Lindong terpaku pada tubuh Sentu Jue. Kekuatan Yuan yang tak terbatas yang mengelilingi tubuh yang terakhir menyebabkan matanya menjadi semakin serius. Kehadiran seperti itu memang merupakan tahap profound life tingkat lanjut. Benar-benar tangguh, Lindong dengan lembut berseru di dalam hatinya. Sepertinya Sentu Jue ini memang memiliki kemampuan, yang menyebabkan para jenius dari 4 klan lainnya takut padanya sedemikian rupa. Lindong dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Segera setelah itu, hatinya bergetar lembut, saat tatapannya beralih dari tubuh Sentu Jue ke menara raksasa setinggi 1000 kaki di belakangnya. Aura kuno berdesir dari menara. Aura ini persis sama dengan Desolation Bed yang diberikan kepadanya oleh Gu Yan beberapa waktu lalu. Jadi ini menara Chaotic, sebuah aura yang sangat berapi-api keluar dari kedalaman mata Lindong. Segera setelah itu,
dia menjilat bibirnya. Pada saat ini, dia bisa merasakan jimat batu misterius jauh di dalam tubuhnya mengeluarkan suara mendengung. Keinginan yang sangat jelas dilepaskan oleh jimat batu. Keinginan ini bahkan lebih kuat dari waktu dengan Desolation Bed. Lindong menghembuskan napas dalam-dalam, sambil menggunakan pikirannya untuk menekan aktivitas jimat batu itu. Pertempuran besar akan segera terjadi, dan itu akan benar-benar memusingkan jika jimat batu misterius ini menyebabkan gangguan. Untungnya, jimat batu misterius bukanlah benda biasa. Ini sama merasakan keadaan Lindong saat ini. Dengan demikian, aktivitasnya hanya berlangsung sebentar, sebelum perlahan melemah. Namun, keinginannya tidak berkurang sama sekali. Jangan khawatir, kita pasti akan masuk. Lindong dengan lembut mengusap dadanya, saat dia dengan lembut berkata di dalam hatinya. Saat suaranya memudar, jimat batu juga menjadi benar-benar sunyi. Dari kelihatannya, sepertinya telah mendengar kata-kata Lindong. Saat ia merasakan gangguan di dalam tubuhnya mereda, tubuh ejekan Lindong secara bertahap santai. Namun, tatapan yang dia lihat ke menara caotik menjadi semakin berapi-api. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat keinginan seperti itu dari jimat batu misterius. Sepertinya menara caotik ini akan sangat bermanfaat untuk pemulihannya. Jadi, dia pasti perlu memasuki menara caotik ini. Lindong, itu Sentu Jue, Gu Mengki berkata dengan lembut dari sampingnya. Ketika dia melihat ke arah pria tampan dan anggun di kejauhan, kesedihan dan kekhawatiran yang tidak dapat disembunyikan muncul di wajahnya. Tidak ada orang yang tidak takut pada Asura ini di antara generasi muda dari 4 klan besar lainnya. Kalian berdua harus mundur dulu. Lindong sedikit mengangguk saat dia menjawab. Kami akan mengandalkan Anda, kata Gu Yan lembut. Ini sudah menjadi pertempuran terakhir, dan pertempuran ini akan menentukan milik siapa kuota menara kekacauan. Saat suaranya memudar, dia bertukar pandang dengan Gu Mengki, sebelum mereka berdua mundur ke kursi klan Gu di luar alun-alun. Klan Gu ini, di mana mereka menemukan penolong eksternal ini, untuk berpikir bahwa dia akan sangat sulit untuk dihadapi. Di depan alun-alun adalah kursi klan Sentu. Duduk di depan adalah 2 orang tua berambut putih. Salah satunya adalah Sentu Tao yang dilihat Lindong kemarin, sementara yang lain adalah sesepuh peringkat yang sangat tinggi dalam klan Sentu. Namanya Sentu Mo, dan dia juga agak kuat. Saat ini, mata kedua tetua ini sedikit menyipit saat mereka menatap Lindong, yang berada di dalam alun-alun. Ekspresi mereka sedikit serius, dan sepertinya mereka mengerti betapa sulitnya menghadapi yang terakhir. Jangan khawatir para tetua, dengan kakak laki-laki Sentu Jue di sekitar, selain 2 dari Gua Semesta dan Gua Angin Iblis, tidak ada generasi muda di wilayah Laut Angin Surga yang cocok untuknya. Ketika kata-kata kedua tetua memudar, seorang wanita berbaju hitam berbicara dari samping. Wanita itu berpakaian serba hitam. Dia cantik dan tinggi, dan namanya Sentu Rong. Dia agak terkenal di antara generasi muda klan Sentu. Saat ini, dia melihat Lindong dengan sedikit jijik. Sepertinya kepercayaan dirinya pada Sentu Jue telah mencapai tingkat yang tidak bisa dipahami. Mungkin, di matanya, Lindong yang telah berjuang dalam banyak pertempuran untuk muncul di sini, hanyalah seseorang yang diberkati dengan sedikit keberuntungan, dan telah berjuang mati-matian untuk mencapai tempat ini. Seperti kata pepatah, singa akan berusaha sekuat tenaga untuk menangkap kelinci. Ada begitu banyak individu yang mampu di dunia ini. Jika Anda terus menjadi begitu sombong, Anda pasti akan menghadapi masalah cepat atau lambat. Namun, sebagai tanggapan atas penghinaannya, ekspresi Sentu Tao menjadi gelap saat dia mencaci. Sentu Rong sedikit mengernyit, tetapi dia tidak berani berbicara lebih jauh. Namun, matanya tidak banyak berubah. Mendesah. Setelah melihat ini, Sentu Tao menghela nafas dengan cara yang agak tak berdaya. Saat ini, generasi muda dari klan Sentu semuanya penuh dengan kesombongan karena keberadaan Sentu Jue. Ini tidak baik sama sekali. Lindong tidak mendengar argumen mereka. Saat ini, satu-satunya yang ada di matanya adalah sosok berpakaian abu-abu yang duduk di depan menara batu. Gelombang agung dari tubuh yang terakhir menyebabkan kulit Lindong terasa sedikit dingin. Sentu Jue ini akan menjadi lawan yang benar-benar layak. Sebuah bola putih ki perlahan dimuntahkan dari mulut Lindong. Saat ia meludahkannya, mata Lindong secara bertahap berubah serius. Hehe, akhirnya aku bertemu lawan yang layak, namun, aku masih perlu memberitahumu sesuatu.
Sementara mata Lindong berubah serius, Shen Tujue perlahan berdiri. Saat dia berdiri, semua orang merasakan aura ganas yang mengerikan tiba-tiba terbentang dari dalam tubuhnya seperti badai. Shen Tujue saat ini seperti asura yang merangkak keluar dari jurang. Wajah tampannya memancarkan perasaan seram dan tangguh yang membuat hati dan jiwa seseorang bergetar. Shen Tujue mengangkat kepalanya dan menyeringai pada Lindong. Jalan ini tidak bisa dilewati. Bab 880, Armor Pertempuran Naga Hijau. Jalan ini tidak bisa dilewati. Ketika pernyataan yang penuh dengan aura tirani ini muncul dari mulut Shen Tujue, semua orang bisa merasakan bahwa suasana di alun-alun itu sepertinya tiba-tiba membeku. Di dalam alun-alun, kedua sosok muda itu mengangkat kepala mereka, dan saling memandang, saat cahaya dingin meluap di antara mereka. Siapapun dapat mengatakan bahwa keduanya di alun-alun adalah individu yang sangat tangguh. Jika itu tidak bisa dilewati, tangan ramping Lindong dengan lembut mengepal. Menatap Shen Tujue, dia berbicara dengan suara lembut. Kalau begitu aku akan membuat jalan. Saat kata terakhirnya terdengar, lampu hijau meletus tiba-tiba dari dalam pupil hitam pekat Lindong saat dia melangkah maju. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya menyembur keluar tanpa syarat, sementara pakaiannya mulai berkibar saat lampu hijau beredar di bawah kulitnya. Haha, buat jalan. Orang sering mengatakan bahwa saya, Shen Tujue, sombong dan liar. Sepertinya aku akhirnya bertemu seseorang yang lebih sombong daripada diriku hari ini. Shen Tujue tertawa terbahak-bahak, saat aura jahat di wajah halus dan tampan itu meningkat. Selanjutnya, tangannya perlahan terulur dari lengan bajunya. Oh, tatapan Lindong sedikit mengeras saat Shen Tujue mengulurkan tangannya. Tangan yang terakhir jauh lebih panjang dari orang biasa. Dari jauh, mereka tampak seperti 10 belati ramping. Selain itu, cahaya abu-abu samar-samar melintas di permukaannya, saat fluktuasi yang sangat tajam terpancar dengan tenang. Aku suka sikapmu yang sombong. Namun, saya khawatir Anda tidak akan mampu membayar harga yang saya sukai. Petik 2. Shen Tujue menyeringai, memperlihatkan deretan gigi putih yang menyeramkan. Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan saat dia menembak seperti seekor citah yang sedang berburu mangsanya. Desir, sosok Shen Tujue seperti guntur yang berderap. Dalam sekejap, banyak bayangan muncul, karena sosoknya tampak berubah menjadi seberkas cahaya. Membawa aura buruk yang menutupi langit, dia langsung menuju Lindong. Sangat cepat, mata Lindong sedikit menggigil, saat ia menatap sinar cahaya yang berkembang pesat di matanya. Gerakan Shen Tujue mengungkapkan kekuatan tiraninya yang melebihi Wei Zhen dan Chen Luo. Bahkan Lindong hanya bisa merasakan kecepatan ini dengan menggunakan kemampuan persepsi energi mentalnya. Gedebuk, Lindong mengambil langkah ke samping, karena tubuhnya juga miring. Bang-bang, sama seperti tubuh Lindong bersandar ke samping, udara dari dia tiba-tiba meledak. Jari-jari Shen Tujue, yang mirip dengan belati yang telah diasah secara ekstrim, menembus udara, sambil membawa cahaya abu-abu yang aneh saat mereka menusuk secara eksplosif ke arah tenggorokan Lindong. Serangan Shen Tujue ganas dan licik. Jelas, dia juga seseorang yang telah mengalami ratusan pertempuran. Jari-jari abu-abu yang bersinar itu cepat dan ganas, dan dengan cepat tumbuh lebih besar di mata Lindong. Namun, saat cahaya abu-abu hendak menembus tenggorokan Lindong, cahaya hijau berkumpul di depan tenggorokannya, berubah menjadi skala naga hijau yang berkilauan dengan cahaya hijau. Dentang, pada saat kontak, suara logam terdengar, saat bunga api beterbangan. Kekuatan berbentuk cincin, yang terlihat dengan mata telanjang, berdesir keluar dari sisik naga hijau. Menarik, Shen Tujue menyeringai kecil saat melihat sisik naga padat yang diciptakan oleh Lindong. Segera setelah itu, tatapannya langsung berubah dingin. Seni tombak jari asuraku tidak semudah itu untuk diblokir. Saat suara Shen Tujue terdengar, cahaya abu-abu tiba-tiba bersinar di dua jari yang bersentuhan dengan sisik naga hijau. Setelah melihat ini, mata Lindong berkontraksi sedikit. Kegelisahan meletus di dalam hatinya, saat sosoknya dengan cepat mundur. Pop, saat Lindong mundur, dua jari Shen Tujue menusuk seperti tombak. Dengan suara letupan, sisik naga hijau tertusuk. Selanjutnya, dua kekuatan yang sangat mematikan mengejar Lindong dengan kecepatan kilat, sebelum mendarat di pundaknya. Meninggal dunia, pakaian di bahu Lindong terkoyak, saat dua lubang berdarah muncul. Jejak darah segar menetes dari mereka, menyebabkan pakaian di dada Lindong menjadi merah.
Suara mendesing. Pertukaran di alun-alun praktis terjadi dalam sekejap. Namun, semua orang bisa melihat bahwa cedera telah muncul di Lindong, yang kemarin mengejutkan semua orang dengan kemampuannya yang luar biasa, menyebabkan kerumunan menjadi gempar. Benar-benar layak menyandang nama Iron Asura Sentujue. Dia mampu melukai Lindong dengan satu gerakan. Benar-benar tangguh. Sepertinya perjalanan bocah ini akan berakhir di sini. Sangat disesalkan. Petik 2. Di kursi klan Gu, wajah Gu Mengki, Guyan dan yang lainnya sedikit berubah saat ini. Dalam pertempuran kemarin, Lindong selalu unggul, bahkan melawan trio Wei Zhen. Namun, dia menderita cedera tepat setelah dimulainya pertempuran melawan Sentujue. Apakah Sentujue benar-benar sangat kuat? Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa orang ini jelas bukan tandingan kakak laki-laki Sentujue. Setelah melihat tontonan ini, Senturong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan gembira. Untuk apa bahagia, bahwa Lindong tidak hanya menghindari serangan fatal, tetapi tubuh fisiknya juga sangat tirani. Serangan Sentujue hanya berhasil menyebabkan beberapa luka ringan padanya. Sentu Tao berteriak dengan dingin. Senturong melongo, namun, dia jelas masih agak ragu saat dia bergumam, seni tombak jari Asura kakak Sentujue bahkan dapat menembus tubuh ahli tahap kehidupan mendalam awal. Lindong itu bukan individu biasa. Tubuh fisiknya sepertinya tidak kalah dengan tubuh Asura Sentujue. Selain itu, orang ini juga menentukan saat dia menyerang. Jelas bahwa dia juga pernah ditempa oleh pertempuran berdarah di mana hidupnya benar-benar dipertaruhkan. Tidak heran dia bisa menantang metode Asura, pertarungan yang sebenarnya dimulai sekarang. Penatua lain dari klan Sentu juga menganggukkan kepalanya perlahan. Dia menatap sosok kurus di kejauhan dengan tatapan yang dipenuhi dengan keseriusan. Dia jelas menyadari harga besar yang telah dibayar Sentujue untuk melatih tubuh Asura ke level ini. Namun, Lindong ini secara tak terduga mampu menandingi yang pertama dalam aspek ini. Mulut Senturong berkedut. Meskipun dia masih memiliki keraguan di hatinya, kata-kata kedua tetua masih memiliki bobot. Melihat sosok di kejauhan, dia bergumam, tidak peduli apa, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan kakak Sentujue. Haha, tubuh yang kuat. Di dalam alun-alun, Sentujue tersenyum sambil melihat ke arah Lindong di kejauhan. Namun, matanya sedikit menyipit. Dia tahu betapa mematikan kekuatan jarinya. Jika mereka mendarat di tubuh Wei Zhen, kemampuan tempur Wei Zhen akan langsung turun setengahnya. Namun, pemandangan di depan matanya, kekuatan jari yang begitu kuat. Tangan Lindong dengan lembut mengusap noda darah di bahunya, sebelum dia mulai tersenyum. Namun, senyum itu sangat dingin dan ganas. Selain saat dia bersilangan tangan dengan Yuan Chang, ini adalah kedua kalinya dia menderita cedera begitu cepat dalam pertandingan dengan seseorang dari generasi yang sama dengan dirinya. Sentujue ini memang tangguh. Dia benar-benar kelas di atas orang-orang seperti Wei Zhen dan Chen Luo. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu sedikit, karena ini masalahnya, aku memastikan untuk tidak memberimu terlalu banyak peluang. Saat aku bertarung dengan orang lain, sepertinya lebih baik untuk mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Sentujue mengendurkan bahunya, segel tangannya berubah, saat raungan rendah dan dalam tiba-tiba terdengar, tubuh Asura. Bang! Saat suaranya terdengar, cahaya abu-abu mengerikan tiba-tiba meletus dan menyapu keluar dari tubuh Sentujue. Dalam cahaya abu-abu, tubuhnya membengkak dalam ukuran saat permukaan kulitnya tampak diresapi dengan kilau hitam pekat yang mirip dengan tungsten. Saat cahaya berkedip, itu diliputi oleh perasaan tirani yang tak terlukiskan, sementara pola aneh mulai meluas di permukaan kulitnya. Saat tubuh Sentujue berubah, cahaya abu-abu di belakangnya berubah menjadi sosok abu-abu raksasa yang memegang trisula. Dari kejauhan, itu tampak seperti Asura dari neraka, dan mengeluarkan aura mengerikan yang mengejutkan. Dia sudah menggunakan tubuh Asura. Setelah melihat adegan ini, mata semua murid klan Sentu menyipit. Mereka sangat jelas tentang betapa kejamnya tubuh Asura Sentujue. Untuk memaksanya menggunakan seni bela diri ini begitu cepat, sepertinya Lindong memang sulit untuk dihadapi. Kamu lebih baik menampilkan seni bela diri yang meningkatkan tubuhmu sekarang. Kalau tidak, kau akan mati. Sentujue memiringkan kepalanya dan menatap Lindong. Ekspresi dingin melintas di wajahnya yang hitam legam, saat dia berbicara sambil tersenyum. Tubuh Asuraya, karena itu masalahnya, maka aku tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penuhku.
Lindong menatap Shen Tujue, yang kehadirannya tiba-tiba berubah sangat mengejutkan, saat tangannya yang ramping perlahan mengepal erat. Detik berikutnya, lampu hijau cemerlang meledak dengan ganas dari tubuhnya. Armor pertempuran naga hijau. Lampu hijau melonjak, saat raungan naga rendah dan dalam tiba-tiba terdengar saat ini. Di bawah raungan naga, suara sedingin es Lindong perlahan bergema.